Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu Ya Ghafaru Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sebelumnya ya yang kosong berisi masih dikit kasihan bapak-bapak sempit. Ya, orang sholat lurus. Perlu diketahui Bapak Ibu, ketika ada majelis taklim seperti ini, Allah kirim malaikat rahmat kon nggawa pulpen kon nyatet sifat-sifat. Sing dicatet pertama barisan. Makanya harusnya rebutan barisan ngarep. Terus khawatir saya selalu tingguri kurung sampai tekan duri pulpenik isinya di sekitar. Kalau ada organ malaikatnya ya teko kayak korban kok nyatet harus rasa melah milih tinggi itu ya. Bapak Ibu, alhamdulillah rabbil alamin, siap semua ya. Sudah tes kesehatan mulai puskes sampai ke Demam sudah semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Yang di Demam ada yang belum? Yang cadangan kali nggak belum ya? Nah setelah ini Bapak Ibu ada tes kebugaran. Kebugaran ada beberapa orang yang sudah, yang di puskes Gunung Sugih itu kebugarannya sudah. Yang lain termasuk saya, puskesmas Kota Gajah juga belum. Simbar Waringin insya Allah tanggal 10 beberapa. Insya Allah nanti ada di grup ya undangan untuk tes kebugaran. Karena tes kebugaran ini hukumnya juga wajib ain. Wajib ain itu wajib untuk kita semua, tidak boleh diwakilkan. Istiqomah sampai belum ada keluar kalau semua belum dilewati. Jenjang pertama, kedua, dan seterusnya belum dilewati, istiqomahnya belum akan keluar. Nah, kalau istiqomahnya belum keluar, walaupun sampai sudah titip duit 40 juta satu orang, belum pelunasan, belum bisa melunasi. Paham ya? Sekali lagi, walaupun sampean sudah titip 50 juta satu orang, saya sudah lunas, belum. Karena belum ada yang istiqomah, hanya ada 1-2. Nanti istiqomah akan keluar di aplikasi Haji Pintar itu. Nanti akan saya share, saya akan bisa mantau nanti zaman istiqomah apa dulu. Nah, kalau sudah istiqomah, ini pelunasan hanya sampai tanggal 24 Desember. Kalau sampai itu sampai belum istiqomah berarti gagal berangkat. Ini makanya harus hati-hati.
Ya, nggak boleh repot, aku sumber wae kan kebugaran nggak boleh. Harus ya, harus. Sampai nanti tanggal 24, katanya tanggal 24 Pak ini. Jangan tenang-tenang kita. Saya kerja keras tiap hari mantau ini. Nah, nanti ketika sudah istiqomah, tak lihat buku sampean ada isinya apa belum. Walaupun sudah istiqomah, duit piro nenek berarti yo istiqomah. Paham ya? Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Masalah sampai duitnya lebih enteng, artinya duit nggak hilang masih ada. Yang susah kalau duitnya kurang 1.000 aja bu, mohon maaf. Ya, nggak bisa untuk lunas. Saya mohon maaf, berapa hari yang lalu saya ngomongkan harga haji 27 gitu loh. Ternyata saya ngomongkan kan datangnya Menteri Haji ngomongkan. Sudah saya share, sudah saya sampaikan waktu itu. Kata Gus Irfan itu haji tahun ini murah sekali, hanya 27 juta masih susuk. Akhirnya saya umumkan ke sampean, Bapak Ibu cukup 27 juta. Anak saya setor 20, cukup sentuh. Ya nggak salah itu. Nggak tahunya jarak sekian hari ada pengumuman haji sekarang ini di Bapak Ibu, jumlahnya yang harus dibayar ke bank setelah buku yang 25 juta itu 30 juta 800 berapa? 30 juta 800 saya tulis berapa? 500 berapa gitu ya? Pokoknya kalau 31 hanya susuk 100 berapa? Saran saya sampai jangan dipas itu berlebih aja, ada 31 sampai titiknya. Itu ya Bu ya. 31 nanti di print di bank, baru nanti sisa duit sampean dengan sisa yang kemarin masih ada apa enggak? Nanti ketika di print bukunya. Mohon maaf, saya ngomongkan bukan ngawul, tapi saya dasarnya adalah kepala Menteri Haji yang baru ini. Jadi kemarin dampaknya yang beda 30 diambil, sing kadung buku jaket. Nah kayak di Google nih orang belum. Itu kira-kira. Jadi sisa uangnya kapan? Sisa uangnya setelah pelunasan, sampai ngambil sendiri ke bank. Kalau sampai minta tolong sama saya, nggak apa-apa. Nanti saya bantu, harus ada tanda tangan surat kuasa namanya. Misalnya sisa waktu ini saya ada yang sisanya 55 juta. Mana? Nah, Bapak Ibu, kegiatan kita tanggal 7 ya, tanggal 7 tambah 14 hari berapa? 21 ya, tanggal 21 manasik lagi, 22 21. Terus nanti tanggal 4 Januari, ini program kita rencana, kita praktek. Kita praktek tawaf, praktek sa'i, praktek ukur, praktek lempar jumroh, praktek mabit di Musdalifah dan Mina dan sebagainya. Tempatnya di lapangan Kota Gajah. Tata caranya sampai datang ke sini sudah membawa kain ikhram. Ibu-ibu berpakaian ikhram sudah dari rumah masing-masing. Pokoknya persis di sana, pakai tanda-tanda itu ya. Tanda dari sana dua-duanya dipakai dari saya itu. Terus bapak-bapak ikhramnya pakai di sini aja, tapi latihan pakai ikhram bagaimana? Mandinya di rumah aja. Mandinya di rumah. Mandinya ya artinya sebelum mandi, salat subuh, terus nanti pakainya ikhram, pakai ikhramnya di sini. Tapi ini nggak persis seperti di sana, karena apa? Yang di sini ikhraman. Masih boleh pakai celana dalam. Ya Bu ya? Insya Allah tanggal 4 makanya sekarang koreksi harus sudah punya pakai ikhram, warnanya putih ikhramnya. Ya, seperti di sana kan. Nanti semua mobil taruh di sini, tanda tangan pakai logo, pakai ikhram untuk laki-laki saya praktekkan nanti. Sudah saya share itu. Saya share itu Bu, kain ikhram ya. Kain ikhram ini Bapak Ibu, kita nanti dari bank dapat 1 setel untuk bapak-bapak. Ibu mungkin mukna. 1 setel. Terus ke sana nanti kita paling tidak bawa 2 setel. Kenapa? Karena tiap hari masuk masjid kita harus pakai ikhram. Beli di mana saja boleh. Ya, di bawah ada, tempat saya ada. Bahkan saya membuat ikhram yang sudah ada tulisannya kabiyah atau ada itu Pak. Ya, ada
Langsung Jakarta, cuman kayaknya terbatas ada berapa ya. Jadi kalau dipakai yang seperti di belakang kan kelihatan itu, jadi enak gitu. Misalnya ada apa-apa kelihatan itu, nanti jamaah Al-Falaqus ada. Kurang lebih seperti itu. Nanti sabuknya juga pakai pada itu. Nah, mulai sekarang diperiksa yang belum punya kain ihram untuk dibawa ke sana untuk yang latihan itu nanti mulai nyilih oleh nyilih kalau tombol nih untuk berhaji ganjarannya di paru kalau sing disini kain kurang lebih. Mohon maaf ibu bapak jamaah rahimahullah, itu yang saya sampaikan, nanti diteruskan sama Mas Bu. Saya ada acara pengajian haji ini diteruskan, terus nanti lagi diingat tanggal 21 kita bertemu lagi ya. 21 pakaiannya masih bebas seperti ini. Insya Allah di dalam minggu-minggu ini Bu saling mantau kita. Saya melihat sudah setor apa belum, ya sudah setor duitnya sudah ada belum, saya pantau. Kalau sudah ada langsung saya berangkat ke bank. Pelunasannya boleh langsung ke bank sendiri, boleh bawa polisi haji asing, terus bawa buku tabungan yang lunasin sendiri ya. Terus bawa fotonya, tanya Mas Priyo berapa fotonya. Terus KTP fotokopi. Kalau yang titip saya, bukunya taruh di sini. Kalau bukunya nggak ada di sini, bukunya di rumah sampean, berarti akan lunasi sendiri. Pena mana terserah sampean. Terserah sampean. Ya. Terus nanti yang lunasin sendiri, setelah di bank ada 4 lembar, yang 1 lembar nanti untuk sampean, ya. Terus yang 3 lembar setorkan ke Depak kabupaten, nanti ada ke provinsi. Yang titip saya, gak bisa saya setorkan, saya bantu saya setorkan ke mana arahnya. Paham ya? Dan lagi sekarang ini sudah mepet waktunya, tinggal berapa hari lagi sampai bisa lunasi apa tidak. Yang di sini anakin dan ditagih. Ini bahaya ini. Bahaya kalau ngomong sesuk bener kok gue gawat ini. Kalau batas waktunya tanggal 24, tolong tanggal 20 selesai semua. Apa tulis saya nanti lunasi sampai tanggal 22. Komputernya macet. Itu dibuka pelunasan itu Bu, mulai jam 9 pagi sampai jam 3. Sampai datang sampai bank jam 3 lebih 10 menit batal ya. Nggak bisa lagi. Ada batasan jamnya. Bismillah, mudah-mudahan lunasi semua itu ya. Cadangan berapa jamaah yang cadangan dulu sampai sekarang belum ada yang cadangan ini berangkat apa tidak. Tetap saya urusi sama. Mari saya ngomong yang cadangan memang belum saya informasikan untuk periksa kesehatan. Kenapa? Ketika yang cadangan itu ikut periksa kesehatan, bayarnya kan hampir 1 juta loh. Nah, kalau sudah ikut periksa kesehatan, kok nggak jadi berangkat? Berangkatnya tahun depan. Tahun depan periksa lagi bayar mana? Bukan iman toh? Karena Pak saya kok nggak disuruh periksa kesehatan sengaja. Kenapa? Karena termasuk hitungan porsi cadangan. Kalau nanti ada panggilan berangkat, ya sudah dipanggil berangkat langsung lunas. Apa ada waktu masih ada. Jangan boros-boros. Yang periksa kesehatan cadangan masih berangkat belum ya. Ada berapa orang yang cadangan yang tahu masih belum. Yang aman yang ikut kita ini 257 jamaah, paling banyak Pak di Lampung. Berarti hampir 7 rombongan. Nah, Mas Buat negor kepada kita, tolong Bapak Ibu yang kelompok kumpul, kelompok mana, setor nama-namanya supaya nanti nggak bisa rombongan, nggak bisa bisnya. Biar lantainya di sana nggak jauhan, mungkin sama-sama satu lantainya. Sampai meneng, lahir sampai campur punggung. Misalnya kusuk ini dari punggung, ini dari Purworejo, ini dari Tamanrejo dan sebagainya. Setorkan, saya mulai nyusun rombongan ya. Nanti rombongan kalau saya setor sana Pak, kita nggak boleh usul lagi, ganti bintang ini nggak boleh lagi. Sekarang agak ketat masalah. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf ya, mungkin kalau saya nanti sebelum jam 11. Ya, buat sampai sini mungkin saya sambung lagi, ya sambung sama Mas Pun ya, tata cara pelunasan bagaimana dan sebagainya itu ya. Mohon perhatikan. Terus tanggal 4 nanti Ibu harus dipahami, karena kita praktek ini Bapak ya, praktek sekali
Ini lebih bisa dipahami daripada teori yang 5 kali 10 kali. Prakteknya bagaimana sih tolong? Bagaimana syari akan tetap kita pahami. Yang meriang tolong datang juga. Saya siapkan kursi roda. Wangi piro. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian. Ini ada enak suaranya dia. Yang kayaknya jantung dari tes. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, calon jamaah haji tahun 2026. Mudah-mudahan kita berangkat semua Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Menambahkan, ini tadi sudah dikasih materi singkat terkait dengan persiapan pelunasan. Ini 2 minggu ini titik-titik menegangkan untuk jamaah haji tahun 2026 bukan hanya di Lampung Tengah Bapak Ibu, tapi se-Indonesia. Jadi sebanyak 221 jamaah reguler maupun yang plus ini sampai dengan tanggal 23 Desember ini sedang dalam proses pemeriksaan kesehatan dan persiapan istiqoah untuk pelunasan. Jadi bukan kita saja, jadi semua jamaah yang akan berangkat sedang persiapan. Nah, hari ini tadi menyambung yang sudah disampaikan oleh Abah. Kita akan membahas bersama, bukan berarti saya di sini mengisi materi, tapi saya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua calon jamaah haji terkait dengan istiqoah tadi yang sudah disampaikan Abah. Kemudian nanti pelunasannya gimana? Kalau masih ada waktu nanti kita berbicara terkait dengan hal-hal keberangkatan sampai dengan kepulangan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kita semua sudah melaksanakan tes kesehatan tahap pertama dan kedua Bapak Ibu ya. Yang pertama di puskesmas masing-masing. Nah itu tes kesehatan standar. Kemudian dilanjutkan dengan tes kedua di rumah sakit. Sudah semua kan Bapak Ibu? Nah ini kemudian dilanjutkan lagi dengan tes kebugaran jasmani. Ini baru beberapa puskesmas yang sudah melaksanakan. Nah ini kemungkinan 2-3 hari puskesmas yang lain juga melaksanakan. Jadi apa yang harus disiapkan? Nah kalau kebugaran ini rata-rata lari Bapak Ibu. Tapi kalau yang sudah sepuh nggak harus kencang larinya. Nanti ada kriterianya. Dalam artian kriteria itu ada yang larinya 15 menit selesai. Ada yang 30 menit, gitu. Ada yang 1 jam gitu. Nanti dibuat kriteria masing-masing. Nah terkait dengan kesehatan ini. Jadi nanti secara urutannya tes kesehatan pertama di puskes tadi, kemudian di Kemang, kemudian dilanjutkan dengan lari tadi, kesehatan jasmani tadi. Nah nanti semua hasilnya itu diikut. Nah tugas kita itu tugas tenaga kesehatan di Siskohat itu ada sistemnya. Jadi nanti ketahuan Bapak Ibu sekalian ini ternyata sehat. Nah istiqoah. Nah ini kenapa tahapannya itu ada 3 tahapan itu. Jadi nanti bisa ketahuan. Kemungkinan yang sudah lengkap tes kesehatannya biasanya 3-4 hari nanti bisa keluar istiqoahnya. Itu bisa dicek di wajib pintar tadi seperti yang disampaikan kabar. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, nanti hasil akhirnya itu
ada beberapa kriteria, ini pernah saya sampaikan. Yang pertama, kita berharap semua jamaah yang ikut di KPIH Al-Fauzada ini langsung otomatis layak atau istiqomah ini ya Bapak Ibu ya. Kriteria pertama. Jadi nanti kriterianya kalau yang mbak-mbak yang kira-kira nggak bisa buka Android, insya Allah nanti tim kami Mas Priyo, Mas Hafiz itu selalu memantau. Jadi nggak usah tutup, kalau yang masih muda-muda nggak apa-apa, tiap hari dipantau boleh. Tapi kalau yang bang-bangnya nggak usah pusing, hapus itu belum ya. Nah nggak usah, karena buka handphone juga kan bingung, yang mana yang mau diklik. Nah nanti itu dibantu oleh Mas Tri. Jadi kami juga memantau, kami juga nggak tutup nggak cuma sampean. Jadi kami juga berharap semua jamaah kita itu istiqomah. Nah ini yang pertama, kemudian ada lagi istiqomah dengan pendampingan. Dalam artian beliau boleh melaksanakan ibadah haji, tapi harus dengan pendampingan dengan alat atau pendampingan dengan makhluk. Itu ada juga nanti kriterianya. Kemudian yang ketiga istiqomah sementara, dia belum bisa lunasan, tapi dikasih waktu mungkin 1 minggu atau berapa hari untuk menurunkan, bukan menyembuhkan ya. Kalau menyembuhkan itu nggak mungkin kita dalam waktu 1 minggu sembuh. Contoh tensinya terlalu tinggi sampai 800, nggak nyampe ya waktu ya. Itu dikasih waktu. Nah biasanya nanti dikasih tahu sama dokternya, Bapak Ibu minum obat ini ya. Nah itu diminum, jangan dibiarin. Contoh 1 hari minum obat ini 3 kali. Nah itu benar-benar diminum, jangan nggak diminum. Karena nanti setelah beberapa hari nanti dites lagi, sudah turun belum darah tingginya. Nah, kalau sudah turun, baru nanti dinyatakan istiqomah. Nah, yang terakhir, ini kita tidak berharap, semoga kita semua dijauhkan dari tidak istiqomah. Nah, tidak istiqomah ini ada banyak kriterianya, agak susah kalau betul-betul ya. Masih muda pada 2017 tahun. Mohon izin Bapak Ibu kan, agak berdiri nanti di sini. Nah, yang tidak istiqomah ini terkait dengan penyakit-penyakit yang kronis. Ini Bapak Ginjal. Sebelum tahun 2024, bulan ini sudah semakin ketat. Jamaah haji yang gagal ginjal masih ada dispensasi dengan berangkat. Tetapi sepertinya 2026 ini benar-benar ketat. Paru kronis, gangguan saraf dan kejiwaan. Nah ini penyakit yang kadang tidak terdeteksi. Nanti ada hubungannya ketika jamaah nanti sampai di bandara Jeddah. Gangguan saraf dan kejiwaan ini kali kita kalau yang sering lihat di sosmed ataupun TikTok, banyak jamaah haji ketika sampai di Jeddah itu kayak bingung. Nah ini gangguan kejiwaan karena mungkin secara fisik dan mental belum siap. Nah ini kemudian hamilnya risiko tinggi, berarti nggak boleh hamil dulu ya. Kalau mau hamil ditunda dulu setelah pulang haji. TBC, kanker stadium lanjut, epilasi dan stroke. Mudah-mudahan sepertinya jamaah kita ini alhamdulillah sehat semua kayaknya. Dijauhkan dari penyakit-penyakit yang dicatat kronis kalau oleh dokter. Nah ini jadwal pelunasan tadi. Jadi se-Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ada 221 jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun 2026. Sampai dengan Desember kemarin ada data, ini baru ada 29.000 sekian itu yang istiqomah. Berarti nggak kita sendiri kan? Nah, sedangkan waktunya sudah sangat mepet ini. Kalau di aturan apa tadi bilang 24, sebenarnya di edaran itu tanggal 23 Desember itu terakhir pelunasan. Kemungkinan ada penambahan 1 hari. Jadi sekarang sudah tanggal 7 Desember, berarti tinggal sekitar 16 hari lebih untuk jamaah reguler melakukan pelunasan. Nah ini berarti kan mulai sisi kita was-was tinggal sebentar lagi, tetapi ini masalah nasional, bukan kita saja di Lampung Tengah. Kita kan kadang apa berjalan selesai duluan ya di Sumatera Utara kok kita belum istiqomah, sedangkan waktunya sebentar secara nasional seperti ini. Jadi baru
30.000 dari 221.000. Artinya hampir semua jamaah sedang menunggu istiqoah. Nah, ini yang kita harapkan semua, nanti kita istiqoah dengan keluarnya kartu istiqoah. Kenapa sih harus istiqoah? Nah, kadang-kadang kita yang awam itu kan tanya istiqoah barang mau pos jadinya gitu. Jadi nanti istiqoah itu Bapak Ibu, karena perjalanan kita kan 40 hari. Kita di negara orang dengan tenaga nakes yang terbatas, tenaga kesehatan. Kita nanti ada dokternya juga yang ikut, tapi kan terbatas. Satu kloter 450 sampai 500 orang satu dokter. Bayangin Bapak Ibu, kalau satu hari 10 aja yang ngilu pakai kumpul yang demam lah, pusing dokternya kan. Makanya dibuat istiqoah. Jadi istiqoah itu nanti kartunya itu sudah ada rekam medis Bapak Ibu sekalian. Jadi yang punya darah, yang punya kolesterol, yang punya gejala jantung, ada semua. Jadi nanti ketika ada salah satu jamaah yang sakit, sudah ketahuan langsung ini, ini sakit kok. Jadi penanganannya lebih cepat. Kenapa ada istiqoah? Nah ini tujuannya. Jadi nggak cuma asal diperiksa sehat berangkat enggak. Jadi nanti di data dicatat secara detail riwayat kesehatan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi tujuannya ini karena nanti ada sekian juta di sana, walaupun rumah sakit di Jogja dan Madinah itu canggih, tapi kalau harus meriksa satu-satu penyakitnya apakah kelamaan. Nah ini tujuannya Bapak Ibu supaya kita tahu. Jadi jangan sampai kita itu melakukan hal baik tidak tahu tujuannya apa. Minimal kita tahu, walaupun nanti setelah pulang dari sini lupa lagi ya, nggak apa-apa. Minimal pas di majelis seperti apa bilang tadi, kita tahu apa. Oh istiqoah itu dok, supaya kita nanti di sana itu penanganannya cepat. Nah ini tujuannya penanganannya cepat, jangan sampai nanti banyak sakit jantung diobati kolesterolnya. Nah, itu tujuannya. Nah ini seperti yang pernah saya sampaikan, tadi sudah disinggung oleh Abah. Kok beda-beda sih pelunasannya? Kementerian Haji kemarin 27 juta, sekarang ternyata 30 juta sekian, dibulatkan 31 lah. Itu. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, ini pengelolaan dana haji kita setelah dengan pengelolaan dan ada diskon, kita harusnya kalau bayar haji ini 89 juta Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada BPKH tadi, Badan Pengelola Keuangan Haji, jadi uang kita yang 25 juta itu dikelola selama mungkin yang daftar jumlahnya 10 sampai 15 tahun, ada untungnya untuk diskon, bahasa subsidi atau diskon. Jadi kita tuh harusnya 89 juta, jadi tinggal bayar 58 juta. Dikurangi porsi, jadi kita didiskon 40%. Ini khusus untuk Indonesia Bapak Ibu, supaya kita tahu. Kalau Malaysia, Singapura, negara-negara itu tidak ada seperti kita. Jadi kita ini paling murah gajinya. Kalau negara-negara Muslim lainnya itu di atas 100 juta. Kalau dirupiahkan haji, jadi kita ini alhamdulillah haji kita ini murah Bapak Ibu sekalian, karena didiskon gitu. Itu juga nanti ada kembalian, nanti ada nanya, Pak, kamu tuh sama nggak sih sama korban beda gitu. Nanti yang uang dikembalikan di asrama itu jam apa? Beda. Jadi nanti kita bayar 31 juta ini juga nanti ketika sampai asrama haji di Bandar Lampung ada kembalian living cost. Itu bahasa kerennya lah, kalau bahasa kitanya biaya hidup. Jadi bahasa ini kasih biaya hidup. Siapa tahu mungkin pemerintah kan yang uangnya sudah habis untuk pelunasan, jadi masih ada untuk sangu lah ya, bahasa sangu biaya itu dikasih senilai biasanya 3 juta sekian. Kalaupun itu nanti untuk bayar dam, ya monggo boleh. Nah tadi dia bayar dam gimana? Nah dam berkali-kali kita sampaikan, dam ini nanti ditangani langsung oleh pemerintah. Kenapa? Sejak 2025 kemarin sudah dilaksanakan sebenarnya ditangani oleh pemerintah, tetapi karena ada pergantian di kementerian ini, jadi sepertinya 2026 ini full oleh pemerintah. Karena memang
ada beberapa oknum contoh dia bayar berapa ternyata tidak disembelih, ini kan hasilnya nggak sah. Nah, ini makanya pemerintah mengambil langkah diambil alih oleh pemerintah. Jadi nanti kalau pemerintah nggak membolehkan biasanya pemerintah kita lebih aman sebenarnya. Karena kami biasanya KPIH kalau sudah lewat KPIH, perubahan lewat KPIH kami juga pusing. Karena posisinya waktunya cuma sebentar, sedangkan kita lagi capek-capek habisnya. Itu. Nah, ini terkait dengan yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Dari kita tadi kan BKA, pelunasan dan harusnya. Nah, ini pelunasan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, harusnya kita bayar 89 juta. Dapat diskon tinggal 58 juta. Dikurangin lagi ada nilai manfaat. Nilai manfaat ini diasumsikan nilai 25 juta porsi kita yang di rekening tadi Bapak Ibu sekalian selama 10 atau 15 tahun itu ada nilai manfaat 6 juta. Nah, jadi dikurangi porsi awal nilai pelunasan kita itu 30 juta 868.515 rupiah. Dibulatkan jadi 31 juta. Karena apa? Kalau Bapak itu setornya 30, 800 gimana nyusulinnya? Terus gimana kami nyetor ke banknya? Jadi nanti kami dari KPH nyetor ke bank itu bulat 31 juta, sisa 120.000 sekian tetap nanti ada di rekening Bapak Ibu. Nah itu jadi posisi. Enggak yang 110 untuk transfer kami enggak, Bapak Ibu. Enggak ada. Jadi tetap 30 juta 800 tadi yang kami setorkan ke rekening Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang paling penting tadi disampaikan oleh Abah sampai dengan tanggal 24. Edaran resminya itu sampai tanggal 23 Desember. Jadi harapan kami Bapak Ibu sekalian yang sekiranya mau pelunasan titik lewat kami, ya kalau bisa di bawah tanggal 20 sudah titik ke kita bersama bukunya, jangan cuma uangnya, bukunya juga. Jadi nanti kalau nggak hari ini, besok, lusa nggak apa-apa, nanti datang ke kantor, ada Mas Pri, ada Mas Hafiz, ini jam kerja, jam 8 sampai dengan jam 3 atau jam 4 sore. Bisa datang ke sini, titik, bukunya sekaligus uangnya. Jangan mepet-mepet, karena kalau mepet-mepet, nanti perkiraan kami Ibu mau, Bapak mau, lunasan sendiri, ternyata itu ke kita. Nah itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan nanti istiqoah itu dia minggu-minggu ini. Minggu-minggu ini, jadi kalau uangnya sudah ada kan gampang. Jadi tapi yang menjadi masalah tadi uangnya kalau belum ngumpul. Nah ini pelunasan ada 2 tahap. Nah ini yang kita bicarakan tadi, pelunasan tahap pertama ini di tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember. Ini kan ada haji khusus sudah, yang khusus sudah duluan sebagian. Nah, yang tahap pertama ini yang seperti kita ini Bapak Ibu sekalian, kita kan lagi menunggu di doa. Jadi sampai dengan tanggal 23 Desember ini jadwal untuk pelunasan yang jamaah tunda berangkat 2025 kita nggak ada. Tapi ada beberapa daerah yang tunda berangkat, dia sudah pelunasan tapi ditunda. Nah ini yang prioritas berangkat. Kemudian jamaah reguler dan lansia ini yang sampai dengan tanggal 23 ini. Kemudian ada yang kedua lagi nanti. Nah ini kemungkinan jamaah yang ketika pelunasan pertama ini ada kendala teknis. Dalam arti contoh, kita sudah pelunasan pertama, kita kan nggak tahu. Ternyata rekeningnya keblokir, harus ada proses-proses lain. Kita urusan bukan kita. Teknis itu kan bukan teknis, jamaah sudah siap, sudah istiqoah, ternyata ada kendala lain. Nah ini biasanya bisa untuk ikut pelunasan di tahap kedua. Kemudian pendamping jamaah disabilitas, nah yang utama ini cadangan. Karena tadi ada yang sudah itu kesehatan ya Bu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau
dirasa belum ada pengumuman resmi, kenapa abang menyampaikan nanti saja, karena bayarnya juga kan langsung ke rumah sakit atau puskes gitu. Kalau kita yakin berangkat ya nggak apa-apa gitu, karena biasanya jamaah cadangan ini juga waktunya mepet, biasa cuma dikasih waktu beberapa hari. Jadi kalau dirasa kita insya Allah bisa berangkat ya nggak apa-apa gitu posisi. Nah, jamaah cadangan ini juga nanti sedang menunggu juga, dalam artian gini, contoh 215.000 jamaah reguler tadi itu melunasi semua enggak. Jadi doanya ini gimana ya? Bertolak belakang nih. Kalau yang cadangan, ya Allah, sampai sini bukan saya yang doain ini. Nah itu, ini jadi mohon kita kalau jamaah cadangan. Tapi kita harus berbaik sangka. Semoga saja yang nggak berangkat ini dinilai tetap niat haji. Nah, mudah-mudahan sampai yang berangkat juga niatnya ikhlas gitu. Karena cadangan ya konsepnya seperti itu dari pemerintah. Jadi dia menunggu porsi yang tidak terlunasi baru nanti dimasukkan yang jamaah cadangan. Itu juga sesuai dengan urutan porsi. Bukan berarti nanti masuk list dia masuk, tapi insya Allah biasanya Mas Pri sesuai urutan. Tapi dari kami biasanya nggak bisa memastikan wah pasti berangkat tuh, karena kan kita nggak tahu ini kementeriannya baru, aturannya baru semua. Tapi hampir sebagian besar sama sih aturannya, jadi masih bisa kita sampaikan aturan-aturan yang lama. Nah ini jadi ada persepsi dari jamaah ini, wah itu sudah cukup di tabungan 31 juta, aku lunas. Belum Bapak Ibu sekalian, jadi utamanya istiqomah tadi ya. Jadi ketika nanti sudah istiqomah, nah itu baru Bapak Ibu berhak lunas. Jadi yang sampai titik di sini itu bukan pelunasan, titipan pelunasan. Itu. Jadi beda pelunasan sama titipan. Kalau Bapak Ibu nggak istiqomah ya nggak bisa. Walaupun di bukunya sudah dimasukkan, tapi bank juga nggak bisa proses sebelum istiqomahnya tadi muncul gitu posisinya. Jadi itu baru titipan gitu posisinya. Nah prosesnya seperti apa? Tadi sudah disampaikan secara singkat oleh Abah. Ketika nanti contoh yang sudah tes kebugaran di mana? Bandar ya? Puskes bandar yang sudah ya? Belum juga ya? Yang sudah puskes mana Bapak Ibu? Gunung Sugi ya, yang sudah Gunung Sugi. Itu biasanya beberapa hari nanti muncul istiqomahnya. Mungkin hari Selasa atau Rabu itu muncul. Kalau sudah muncul, nah itu baru bisa pelunasan. Caranya gimana ya? Dicek di website kita. Kami juga bisa cek nanti. Kami setiap hari selalu ngecek. Nah, kalau yang nitip ke kita seperti yang disampaikan Abah tadi, yang penting bukunya di sini, uangnya cukup. Nah, itu nanti kita lunasi. Tapi kalau yang mau lunasan sendiri ya nggak apa-apa. Sampai harus datang ke bank, ngantri, bawa buku tabungan, bawa KTP, bawa porsi asli, itu. Nah, nanti baru dari buku tadi di auto debit, dipotong sesuai dengan pelunasan 30.800 sekian tadi. Nah nanti dapatlah selebaran lah bahasanya itu pelunasan. Ya, tadi satu lembar nanti dikasih Kementerian Haji, nah, sisanya dipegang, gitulah posisinya. Nah, nanti juga setelah di bank ini dapat ini tadi souvenir, dapat batik, pas sendal, mukena dan kain ihram. Nah dapat ini berarti nanti harus jahit lagi batik, itu posisinya. Nanti batik ini dipakai ketika berangkat dan pulang. Kalau tasnya gimana? Nah tasnya nanti tas besarnya kita masih menunggu. Biasanya ini kan kita kan jamaah ada dari berbagai macam kecamatan. Biasanya nanti tas itu kita kolektif kalau yang mau. Tapi biasanya kita kolektif, kita ambil saja bareng-bareng, nanti ngambilnya pas di sini ketika mengasih. Tinggal kita patungan nyewa truk, itu kan banyak kalau 270 apa 57 kan satu truk sendiri. Paling berapa 50 truk itu daripada kita ngambil sendiri, biayanya lebih banyak. Nah, itu kalau untuk koper besarnya. Nah itu jadi nanti yang mau pelunasan sendiri jangan lupa
nanti sudah terbang, sudah dipotong, tapi buktinya nggak dikasih Kementerian Haji, nanti jadi masalah juga. Gitu. Jangan sampai nanti sudah pelunasan, ada kendala gitu. Jadi jangan lupa nanti lembar yang pertama itu dikasih ke Kementerian Haji, kalau sekarang bukan Kementerian Haji. Kemudian kita masih ada satu suntik lagi nanti Bapak Ibu. Nah, vaksin rasanya, vaksin meningitis ini wajib juga. Vaksin polio dan influenza. Jadi enggak nanti malahan. Kalau dari biaya nanti seperti kesehatan, jadi Bapak itu langsung bayarnya ke puskesmas masing-masing. Nanti puskesmas mungkin ya ada yang sama, ada yang beda. Gitu. Masih ada satu lagi nanti suntik dan ini wajib. Kalau suntik meningitis ini minimal 3 bulan sebelum berangkat. Ada yang kalau polio itu 10 hari sebelum berangkat. Nah, ini wajib. Karena ada beberapa perdebatan di ulama ini vaksin khususnya meningitis ini mengandung bahan A, B, C, D, E. Kalau kita sami nawatokan dengan ulama jalan, kita sudah disahkan MUI bahwa itu halal. Karena ini wajib. Kalau kita nggak mau, karena ada kejadian di beberapa daerah di Jawa dia nggak mau suntik karena ini mengandung bahan ya A, B, C, D lah. Dia nggak bisa berangkat gitu loh posisinya. Karena ini wajib dari pemerintah gitu posisinya. Ketika jamaah haji dan umroh wajib suntik meningitis ya kita harus ikut gitu posisinya. Nah ini terkait dengan hal teknis persiapan seperti yang disampaikan Abah tadi. Kenapa kemarin sudah sebagian isi list Bapak Ibu ya rombongan ya. Jadi kita ini ada 257 jamaah. Ya insya Allah itu asma ya Bapak Ibu ya. Ini di luar cadangan ini, di luar cadangan belum kita hitung karena kita belum tahu, mudah-mudahan berangkat semua. Nah, jadi kenapa kita susun kemarin per rombongan? Karena nanti satu rombongan itu ada 40 sampai dengan 42, ada 45. Rombongan ini satu bus nanti Bapak Ibu. Nah, satu bus ini nanti mulai berangkat dari Gunung Sumbing sampai dengan Bandar Lampung, sampai dengan Jeddah, Madiun sampai pulang ya satu bus itu bareng terus, nggak bisa. Nah, kenapa kita susun dari sini? Gitu. Jadi sekarang Kementerian Haji ini lebih elastis, jadi penyusunan ini lebih diserahkan ke KPIA. Informasi yang terbaru nanti susunan ini kita juga bisa request kita duduk di pesawat. Nah, sampai penyusunannya seperti itu boleh di KPIA. Nah, makanya kita kemarin susun, jadi satu rombongan 40. Nah, ini saya rombongan tadi ada yang nanya, rombongan saya dari itu cuma orang oke, nggak masalah. Yang penting ditata dulu, nanti kita gabung dengan rombongan lain. Yang kita harapkan itu contoh, dia mahramnya, dia harus bareng dengan satu bis. Tuh, dia ngawal tetangganya yang sepuh, satu bis, gitu posisinya. Nah ini. Kemudian nanti satu rombongan itu kita susun lagi, itu 10 orang. Nah, nanti biasanya nih Bapak Ibu kalau diharapkan untuk jadi para rombongan ke keluar ini sulit. Biasanya kami tunjuk. Nah ini biasanya kami tunjuk karena saling nggak mau biasanya. Kita tunjuk. Nah karena nanti ada tugas yang mulia, sangat mulia Bapak Ibu sekalian terkait dengan ketua rombongan dan ketua ini. Jadi nanti harapan kita, kenapa kita 15 kali, harapan kita Bapak Ibu ini saling kenal. Karena di sana kita nanti 40 hari. 40 hari itu kalau kita ada masalah itu sangat lama. Tapi kalau kita memang benar-benar niat untuk ibadah, insya Allah singkat. Kok benar-benar sudah pulang? Gitu. Nah, tapi kalau kita 40 hari itu ada masalah dengan sekamarnya, waduh selasa setahun itu Bapak Ibu. Ketemu meneh ya. Nah, kenapa kita menasibnya kita buat 15 minimal? Kenapa rombongan kita buat seideal mungkin? Nah, itu tujuannya. Jangan sampai nanti hal kecil itu merusak ibadah kita Bapak Ibu. Nah ini jadi nanti tugas dan kewajiban karom dan karu ini luar biasa mulia. Yang pertama ini banyak nanti absen. Ini kan ringan. Jadi nanti masuk bis, bahwa rombongan itu absen itu 1, 2, 3, 4 lengkap baru jalan. Nah itu tugasnya nanti salah satunya. Tapi ada tapinya. Jadi pengalaman biasanya satu bus ini sangat mengandalkan karom dan karu. Jangan. Jadi itu tugas kita bersama Bapak Ibu. Jadi nanti gantian siapapun yang dituju karom dan karu bisa berbagi tugas.
Jadi jangan sampai dia terus gantian bareng-bareng, biar sama-sama kenal, biar bisa saling membantu. Karena apa? Kadang kalau nggak kenal, sebulan ini ketinggal nggak mau bantu Bapak Ibu. Contoh dia jalan berkata di belakang nggak mau, ayo tuh mau bareng, ayo cepat nggak ketinggalan. Tapi kalau kita gantian tugasnya, insya Allah kita saling menyayangi, jadi kita saling membantu. Makan, nah ini hal sepele, tapi sering sekali terjadi. Makan ini telat kenapa? Karungnya sama karung nggak ambil makan. Nah, nanti kan digilir, dikasih tahu, karena ngambil makan kalau haji ini kan ada di lantai bawah biasanya. Kita 257, satu kloter nanti dipukul 500 jadi satu. Nah, nanti bareng-bareng ngambilnya. Nah, ini di absen gantian supaya tahu. Nah, gitu. Nanti yang untuk mbah-mbahnya, yang kira-kira tidak sepuh, nah kita bantu, kita ambil, taruh di depan, itu hotelnya masing-masing. Seperti itu biasanya. Jadi supaya mbah-mbahnya bisa tetap makan sesuai dengan waktunya. Kadang kalau yang karung-karungnya nggak bisa berbagi, dia capek sendiri Bapak Ibu. Karena jatah makan 3 kali, sedangkan waktunya pagi. Kadang pagi itu masih di masjid. Nah, bambanya nggak ada kabel, makanya nanti apa kita susun 40 ini hari, jauh-jauh hari supaya ideal. Jadi nanti kami susun ada yang muda, ada yang sedang, ada yang sudah lansia, jadi bisa saling menguatkan gitu, supaya benar-benar bisa maksimal. Informasi ibadah, nah ini yang utama. Informasi itu seperti apa? Nanti dari Kementerian Haji ataupun dari Ketua Kloter kasih informasi di grup contoh. Dari 40 nanti suruh nanya satu Mbak, sampai tadi benar tawafnya sudah 7 kali. Nah, nanti di checklist. Nah, ini salah satu kewajiban dari pemerintah untuk memastikan runtutan ibadah jamaah itu sudah terlaksana. Jadi nanti betul kewajiban pemerintah, kami KPI-nya ketika sama dinas sudah itu sudah. Kan gitu. Nah, ini setiap rangkaian ibadah rukun ya, utamanya rukun nanti pasti ada serba. Nah, ini tugas karo dan karu bahasanya, kalau rombongan di kepala regu. Tapi nanti karo dan karu wala dipersiapkan ada gitu kan. Nah, ini nanti bisa diobrolkan. Jadi nanti satu grup itu kaitannya minimal kita tahu kamar. Jadi nanti kan satu grup tinggal share di WA kan bisa balik. Kalau yang satu kamar nggak bisa WA, minimal ada satu bisa kasih tahu. Seperti itu. Nah, itu tugas-tugasnya seperti itu. Kalau nggak diberi jauh-jauh hari biasanya banyak regular. Contoh, sering kejadian ada mbak-mbak contoh dia nggak lempar jongkok. Dia nggak tahu, bang sampai nanti diwakili ya, oh iya. Kalau dia nggak ngecek lagi ketika mau berangkat, gitu. Nggak ada yang mewakili ternyata. Jadi akhirnya ya harus ada yang lempar lagi kan gitu. Nah, ini tugasnya. Jadi nanti ketika kegiatan rukun inilah tugasnya untuk ngakses. Formatnya nanti selebarannya ada dari ketua kloter nanti yang ngasih biasanya. Nanti kita tinggal isi. Kan kita kalau 40 di bawah kita ada 4 orang lagi ya karena kan pasti 2 orang lebihnya. Itu pun kita kerjanya bareng-bareng. Nah gitu. Nah ini tadi ada uang saku yang saya bilang nanti di asrama haji itu dikembalikan lagi mungkin sekitar 3 juta sekian lah. Nah ini bisa untuk sangu kata bayar tadi ya, sangu atau bayarnya. Monggo terserah sampean karena itu sudah hak sampean. Nah ini susunan satu bis, kamar dan kursi pesawat. Nah mulai dari Menasi yang kemarin kita mengusung rombongan. Nanti kita umumkan kalau sudah semuanya ngumpul kita umumkan rombongannya. Kemudian kita umumkan regu. Kemudian kita usulkan kalau kamar kita usulkan Bapak Ibu ya. Jadi bukan kita tetapkan. Kalau rombongan sama regu insya Allah kalian bisa menetapkan. Tapi kalau kamar kita usulkan. Tetapi sepertinya ada pelonggaran aturan. Jadi kita bisa tentukan. Biasanya bisa gitu. Kita usulkan kamarnya sesuai dengan kondisi. Contoh dia mahram sama anaknya kita jadikan satu. Nah, ini kamar. Nanti sampai ke situ kita susul. Mungkin Menasi ke depan sudah mulai kita share lagi rombongannya, regunya dan kamarnya kalau sudah lengkap. Kemudian cadangan tadi sudah kita sampaikan terkait dengan masih menunggu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi rombongan kita berdoa yang terbaik pokoknya insya Allah berangkat. Jadi
Rombongan kita ini kan ada 257, sedangkan satu kloter itu kan 450 sampai 500. Berarti nanti satu kloter kita itu ada tambahan sekitar 140 orang di luar rombongan kita. Nah ini masalahnya kadang. Ketika di hotel nggak ada masalah karena kita kamarnya masing-masing. Masalah yang muncul biasanya di karung sama karungnya. Contoh, kalau 257 kita 6 rombongan, sisa 17 tanggung nih kan. Jadi pasti mau nggak mau gabung dengan rombongan lain. Nah, kadang karung-karungnya ini nggak mau ngurusi, jangan Bapak Ibu. Kita sama-sama, jadi di sana kita saudara semua. Walaupun kita bukan KPH Alfalus ada, tetap harus kita layani. Nah itu yang pertama. Jadi jangan sampai nanti ada selebrasi kayak nggak mau mengaku kata kirim. Nah, jangan gitu, jangan gitu. Nah masalah lain lagi biasanya nanti ketika kita ditinggal di Arafah dan Mina. Kalau 257 ini pasti biasanya 2 tenda. Kalau 1 tenda mudah-mudahan bisa cukup, tapi kadang nggak nyampe 200-an lah. Nah biasanya ada 2 tenda gitu. Nah ini kan kita gabung sama yang 140 tadi, tambahan tadi. Nah biasanya penyakitnya ini kita ini nggak mau bergaul atau bergabung dulu. Jadi 200 langsung dikaplik, yang rombongan 140 nggak kebagian tempat. Nah ini pengalaman Bapak Ibu, makanya saya sampaikan jangan sampai itu terjadi posisinya. Jadi siapapun jamaah mau ikut kita atau enggak, dia sama-sama jamaah melaksanakan ibadah haji dan haknya sama. Jadi satu kasur itu satu, jangan sampai nanti di rombongan itu seperti nah itu ada seperti itu terjadi. Jadi ukurannya satu tenda itu 200, ini sering terjadi. Contoh satu tenda ini 200, ternyata harus diisi 230. Ini sering terjadi. Mau nggak mau biar rombongan kita atau bukan, ya kita harus berbagi. Contoh seperti apa? Ya sudah, koper kita taruh di pojok, kasur kita kagetin semua, ya sebisanya itu. Toh itu kan cuma 3 hari kan, ketika kita arusnya. Nah itu, ini hal-hal kecil tapi kadang mengurangi nilai ibadah kita Bapak Ibu. Karena bawaannya kita dongkol, aturan aku terus kasur malah ngomong gitu. Nah itu, sering seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak bisa bernegosiasi dengan emosi kita sendiri. Makanya kalau saya sangunya bukan duit, kalau kesana itu sangunya sabar. Kalau bisa bawa seperti kurang kadang malahan. Kalau kita bawa sabar, kurang banyak gitu. Nah ini terkait dengan teknis yang sering terulang koper ini. Koper besar nanti ada satu pemeriksaan. Biasanya nanti kami menawarkan koper besar itu dikumpulkan di sini. Supaya apa? Supaya nanti gampang. Kita bisa nimbang dulu di sini koper besarnya kan. Kalau kelebihan bisa dikurangi. Nah kita antarkan bareng-bareng. Biasanya seperti itu, kita tawarkan seperti itu. Nah, hal-hal yang masalahnya biasanya ada di koper kecil, koper yang kita bawa. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau yang sudah sering naik pesawat sudah biasa, tapi yang kemungkinan balik baru kali ini mau naik pesawat. Nah, kalau pesawatnya nggak pernah ya. Baru naik pesawat langsung 10 jam. Nah, itu kan luar biasa. Yang nggak boleh dibawa itu yang bahan berbau logam. Besi lah pokoknya, bukan berbahan besi, contoh gunting kuku, gunting, apa lagi enggak? Pokoknya berbau besi jangan sampai dibawa ke koper atas, koper kecil, taruh di koper besar. Yang agak-agak generasi muda lah, ini yang sering sekali tongsis. Sering sekali saya ngawal jamaah umroh itu bawa tongsis sudah sampai ke atas nggak boleh naik. Kan sayang kalau dibuang. Kalau ditaruh di koper besar boleh, gitu loh tongsis. Kadang-kadang kita kan nggak mau ditaruh untuk bandar mau foto-foto kok. Nah ini yang nggak boleh. Hal kecil tapi kadang jadi penghambat. Kalau yang muda juga powerbank, kalau mbak-mbak kan handphone main tidak boleh. Makanya kembali lagi powerbank. Nah ini ada standar juga. Kemudian uang. Nah uang ini kadang ada yang bawa banyak, ini juga nggak boleh. Lebih dari 100 juga nggak boleh. Baik, kalau bahasa ini mbak 100 ya.
Yang paling sering itu air zam-zam. Air zam-zam jangan sampai dimasukkan di koper besar ataupun koper kecil ketika pulang. Beda haji dengan umroh Bapak Ibu sekalian. Kalau haji benar-benar tidak boleh. Kalau umroh, ya walau lah mudah-mudahan kalau kita nggak bolehin, terserah kalau ada lolos boleh. Tapi kalau haji jangan sampai dimasukkan, walaupun cuma kalau Allah cuma sebagian kecil pasti dikeluarkan gitu. Nah itu nanti menghambat perjalanan karena kopernya harus dibuka lagi sampai yang itu. Terus nanti yang kena marah ya kita rombongan pengurusnya itu. Ini yang selalu kita wanti-wanti, air zam-zam jangan sampai kita bawa. Kalaupun kurang ternyata nanti jatahnya cuma 5 liter. Nah ini pernah di 2023 Pak Menterinya menjanjikan karena banyak tuntutannya. Nanti air zam-zamnya dikasih 10 liter. Ternyata setelah pulang cuma 5 liter. Nah, protes di mana-mana itu. Nah tapi kita ya 5 liter aja lah mudah-mudahan. Kalau kurang ya kita juga ada tapi calon yang benar-benar dari sana. Jadi jangan sampai nanti itu menghambat. Karena satu nanti itu pasti yang kena marah ketua kloter, kemudian kepala rombongan, karu sampai kabu semuanya kena marah. Nah ini hal kecil, tapi selalu terulang. Air zam-zam. Nah ini skema sudah pernah saya sampaikan terkait dengan keberangkatan. Nah untuk keberangkatan Bapak Ibu calon jamaah haji semuanya, di Indonesia itu baru ada 14 embarkasi. Embarkasi itu tempat pemberangkatan ibadah haji ya. Kita belum punya, di Lampung ini belum punya, kita baru embarkasi antara. Kenapa? Jamaah kita banyak 6.000 sekian. Karena bandaranya belum bisa untuk pesawat Boeing. Kurang panjang, nggak bisa kita terkoneksi. Tapi ada keuntungannya kita bandara antara Bapak Ibu sekalian, embarkasi antara. Jadi nanti jamaah itu dari Gunung Sukin ke embarkasi antara asrama haji ya di Bandar Lampung itu pemeriksaannya semuanya di situ. Pemeriksaan di luar paspor ya, paspor sama visa semuanya di situ. Dari koper besar diperiksa lagi, kesehatan diperiksa lagi, nanti sampai asrama diperiksa lagi. Nanti pembagian etikat, kemudian pembagian gelang, kalau ada gelang tahun ini kita nggak tahu gelang atau apa nanti untuk identitas. Nah, kemudian pembagian tadi saya bilang sangu lah tadi ya, sangunya di situ dibagi lagi. Di sana banyak juga orang jualan lagi nanti. Nah di asrama haji, nah di situ pemeriksaan semuanya, termasuk pembagian paspor. Bisa nginap, bisa tidak. Tergantung jadwal penerbangan kita dari Jakarta ke Jeddah. Nah ini, kalau kita berangkat pagi biasanya sore berangkat. Kalau berangkat agak siang biasanya pagi-pagi berangkat ke Jakartanya. Nah, enaknya kita ikut embarkasi Jakarta. Jadi pemeriksaan semua surat menyurat dalam artian paspor visa nanti di Jakarta. Kita dari sini sampai Jakarta pemeriksaan visa dan lain-lain, nanti sampai Jeddah atau Madinah kita tinggal turun pesawat masuk naik bis, nggak antri lagi. Itu posisinya. Jadi semuanya sudah beres di Jakarta. Selanjutnya tadi koper sudah saya sampaikan. Nah permasalahannya ini karena sering terjadi sebelum berangkat biasanya kami menyarankan kalau mau ngadain pengajian itu ya maksimal 3 hari sebelum berangkat itu sudah istirahat total Bapak Ibu. Karena pengalaman ada saja setiap tahun itu setelah sampai asrama haji ada yang sakit karena kecapean, nggak tidur, banyak tamu tiap malam, jadi kita sendiri yang capek. Jadi kami sarankan biasanya 3 hari sebelum berangkat itu sudah istirahat. Kalau mau ngadain pengajian doa bersama yasin aja 3 hari sebelum berangkat tadi gitu, supaya benar-benar maksimal. Nah ini gelombang 1 nanti kalau secara nasional kita berangkat di 22 April mulai kloter pertama ini. Jadi sekarang sudah Desember, Januari, Februari, Maret, April, tinggal 3 bulan setengah lagi persiapannya.
Nah, 3 bulan setengah lagi. Insya Allah biasanya ketika administrasi nanti yang disusun oleh Mas Pri lengkap semua, insya Allah kita biasanya gelombang pertama. Mudah-mudahan. Karena ya ada plus minusnya sama sebenarnya gelombang pertama kedua, tapi kita lebih nyaman kalau saya di gelombang pertama. Tapi ketika kita dapat gelombang kedua ya alhamdulillah juga. Ini secara singkat tadi sudah saya sampaikan terkait dengan persiapan keberangkatan. Nah, yang paling penting ini, tadi sudah berangkat naik pesawat 10 jam sampai Jeddah atau Madinah, contoh. Nah, ini yang jadi sebenarnya permasalahan semua pengurus KPIA dan jamaah. Jadi aturan terbaru, nanti Bapak Ibu sampai di Jeddah atau Madinah turun pesawat itu ada pemeriksaan kesehatan lagi. Dan ini diacak. Nah, ini jadi masalah. Makanya kami menyarankan nanti 3 hari sebelum itu benar-benar fit badannya. Jangan sampai kurang tidur, jangan sampai banyak pikiran, supaya naik pesawat 10 jam itu seperti saya bilang tadi, penyakit yang baru ini gangguan kejiwaan. Dalam artian apa? Nggak pernah naik pesawat, mabuk pesawat, bengong. Nah ini kan jadi masalah. Karena nanti diacak. Contoh kita 257 bisa kena bisa enggak, karena satu pesawat isi 500 itu diacak, bisa jadi diajarkan ibu sini seperti itu. Nah kemungkinan ketika dicek kesehatan ternyata dia ada gangguan-gangguannya tadi lagi, itu bisa dipulangkan. Nah ini aturannya sudah diresmikan. Nah kami ini yang agak harus bicara terkait dengan kejiwaan tadi. Kejiwaan itu dalam arti kita tadi loh, capek, kita stres di atas pesawat, takut, posisi kita bengong. Nah ini, makanya kita harus banyak-banyak beristighfar, minta tolong pada Allah supaya ya benar-benar kita bisa lolos. Karena diacak, kalau satu-satu enak, nanti diacak. Nah gitu, makanya dari sekian banyak ini kita harus saling mengenal. Contoh, nanti mbaknya atau muda, oh ya tenang banyak, ternyata sebelumnya dikuatkan gitu, ayo mbak tenang, bisa sampai kapan sehat kok, jangan ditakut-takut Tuhan mbak, orang bisa kena alhamdulillah enggak, jangan gitu. Jadi makanya kita harus kompak bareng. Nah itu contoh mbaknya di sebelahnya, nggak ada mahramnya, nggak ada ini anaknya atau saudaranya, dikuatkan. Kalau apa atau entah siapa saya itu tadi nggak mungkin 250 bisa, contoh saya di depan atau apa di depan, ternyata yang belakang yang kena. Nah yang di sebelahnya itulah yang menguatkan, ayo kuat sampai pokoknya sehat, tes kuat. Nah itu karena posisi kesehatan kita itu berasal dari apa Bu? Dari diri sendiri itu. Nah, kalau kita mesti lemes bener gitu, kalau insya Allah aku kuat, insya Allah aku sehat. Nah insya Allah sehat beneran gitu posisinya. Makanya dari sekarang kami selalu menyarankan kepada jamaah itu dari niat. Kita hajikan panggilan Bapak Ibu ya. Nah gitu, insya Allah berangkat atau tidak ketika kita sudah punya porsi, kalau kita niatnya Islam, insya Allah itu sudah dicatat dengan pahala haji. Makanya niat selalu berbagi, enggak cuma sekali pas daftar porsi gitu. Niat haji enggak. Nah selalu kita berbagi terus setiap saat. Kalau niatnya sudah agak melenceng dalam artian ditanyain tetangga kalau kata mungkin mbak mana asik. Nah dari ini dalam hati selalu kita beristighfar, kita berbagi niat kita supaya apa ya, supaya niat kita benar-benar lulus. Perkara berangkat atau enggak sampai ke sana serahin semuanya ke Allah, itu aja. Nah jangan takut boleh usaha diperasa lagi, insya Allah siap. Nah kita aja siap, insya Allah sehat, dan kita semua yang ada di sini saling menguatkan. Nah itu tujuan utamanya, mengasih buat sebanyak 15 kali supaya saling mengenal. Sabar. Nah ini tadi kalau saya bawanya bergerak-gerak gini, sabar ini. Kalau Bapak Ibu kumpul dengan saudara kandung, contoh 3 hari di rumah orang tua mungkin gitu ya, asik itu serasa dunia milik sendiri ya, makan sambal pun asik. Coba kalau sudah 1 bulan, nah betul jadi kemudian gitu. Wah, masih cuci piring, masih berat, dan ribet itu pasti. Nah, begitu juga kita 40 hari Bapak Ibu. 40 hari, bukan saudara baru kenal di sini. Kayak mana Pak? Dengan latar belakang yang beda-beda. Kalau latar belakangnya sama enak.
contoh semuanya kuat AC, enak. Contoh semuanya bisa komunikasi dengan baik, enak. Yang satu diem, tahu-tahu air kerannya nggak dimatiin, malah kerannya dimatiin. Ya, menang besoknya. Besoknya kembali menaik, ada seperti itu. Nah, ini hal kecil gitu loh. Tapi kami dari KPR selalu mengingatkan supaya yang minimal pahala kita itu nggak banyak habis lah gitu. Ini kesabaran tadi kuncinya gitu posisinya. Olahraga, nah, ini 3 bulan ini singkat kalau dari sisi kesehatan. Olahraga yang paling murah dan mungkin itu kan jalan kaki Bapak Ibu. Nah berarti tiap pagi harus jalan kaki. Kalau nggak bisa pagi sore, di rumahnya nggak setengah jam saja. Kalau yang mungkin kerja jam 7 ya habis subuh. Subuh kita kan sekarang setengah 5 udah subuh, berarti jam 5 jalan sampai setengah 6 bisa jalan. Harapan kami tiap hari karena apa lagi? Nggak cuma di sini selesai istiqomah, nanti di asrama haji kesehatan lagi. Sampai Jeddah atau Madinah, kalau kita nanti di rumah pertama kita Madinah dulu. Itu diajak tadi. Ini aturan baru 2026 ini Bapak Ibu. Yang dulu belum ada. Jadi semenjak 2026 ini ada tes kesehatan yang diajak. Nah ini yang jadi catatan kita. Nah pemahaman tentang haji ini insya Allah Bapak Ibu mungkin lebih paham dari saya. Nanti ketika tidak harus menasik, yang muda-muda bisa nanya Pak Ukel, bisa nanya tetangga ataupun nanya ke tetangganya, ini dimanapun bisa belajar. Nah yang terakhir ini kelola stres dengan baik. Nah ini yang kadang terlupakan. Kita sudah sehat, kita sudah cukup sangunya, tapi kita nggak bisa mengelola stres dengan baik. Stres itu apa? Stres itu perasaan was-was. Kenapa Allah nanti pesawat kok terus takut mau naik itu rewel kakinya. Nah ini stres ini posisi ini. Yang kedua perasaan takut di sana nggak ada yang dampingi. Ini sering ini. Aku yang kalau harus sopong buat kurang ngejak anakku, kurang ngejak tonggolku, bahkan gitu. Ini perasaan was-was yang bikin kita benar-benar kejadian. Makanya kalau stres itu dengan apa? Serahkan semuanya ke Allah. Gitu. Serahkan semua ke Allah. Dengan syarat kita berdoa dan berusaha. Berusaha itu apa ya? Kita jaga kesehatan, posisinya, selalu berpikir positif. Nah, gitu. Insya Allah pasti lancar. Nah, itu tadi. Insya Allah pasti lancar. Ini lanjut kait dengan haji. Nah ini yang terakhir sudah berkali-kali disampaikan Abah, kalau kita mau melaksanakan kan ada wajib haji, ini sudah 1 sampai 4 pasti kita sudah semua. Selang balik berapa merdeka kita nggak ada perbudakan lagi. Yang terakhir mampu. Nah ini tadi makanya yang dirasa ini 257 ini sehat, belum tentu kita berangkat. Makanya kita boleh beroptimis, tapi semuanya kita serahkan ke Allah. Tahu-tahu kita sampai asrama haji Bandara sakit, siapa yang tahu? Makanya istiqomah ini dalam artian mampu. Mampu itu dari sisi kesehatan, keuangan, dan lain-lainnya. Mampu. Berarti kalau kita sudah niat, tapi belum mampu, ya belum wajib haji. Mampu kan bisa sampai sana. Sampai sana pun belum mampu itu. Ketika kita rukun hajinya ke Arafah kita ternyata nggak sampai ke sana, ya kita nggak jadi haji, berarti belum mampu. Walaupun sudah sampai sana gitu posisinya. Nah, kita masuk ke kegiatan rutin di Mekah dan Madinah Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kalau pemberkasan kita dari visa dan lain-lain, kesehatan kita bisa lancar semua. Biasanya pengalaman kita masuk gelombang pertama. Gelombang pertama itu kita nanti dari Jakarta itu ke Madinah ini. Ke Madinah 8 hari. Nah ini yang masih jadi perdebatan oleh kementerian, karena biaya haji kita ini kalau Pak Prabowo itu targetnya semurah mungkin. Gimana caranya? Tapi mungkin masih 10-15 tahun lagi mungkin. Kita lagi bangun pemondokan asrama haji di Jeddah. Nah ini untuk menghemat biaya.
Kalau selama ini kan kita masih 40 sampai 41 hari. Kemungkinan nanti disederhanakan jadi 30 haji, 30 hari haji kita. Nah, jadi yang untuk gelombang pertama ataupun gelombang kedua nanti kan kalau yang masih dengan aturan lama kita nantikan di Madinah ada 8 hari. Nah, ini saya menyampaikan kebiasaan-kebiasaan supaya nanti kita bisa lancar ibadahnya. Nah, selama 8 hari di Madinah kita kan pasti, apalagi ini pertama kali kita ke tanah suci, kita punya 24 jam di masjid. Sedangkan kalau kita gelombang pertama kita ini kan belum masuk oleh jatuhnya kita masih ziarah di Madinah itu. Nah, yang sering dilakukan jamaah yang mungkin dengan risiko tinggi ini sebenarnya tidak harus yang tua sih, yang muda pun bisa sakit. Nah, 8 hari di sana rata-rata jamaah itu ngejar arba'in, sholat 40 waktu di Madinah. Nah, ini yang masih jadi permasalahan. Nanti ketika waktu kita haji itu jadi 30, kan di Madinah cuma 5 hari. Apakah harus kejar arba'in? Nah, ini jadi kami selalu menekankan ketika sudah jaga kesehatan. Jangan sampai kita mengejar arba'in, rukunya terlewat ataupun tidak maksimal. Nah, ini jadi masalah kadang. Apalagi nanti fenomena haji kita ini dari mulai 2026 sampai dengan 2040, alhamdulillah kita dapat musimnya musim dingin. Jadi kita nggak dapat musim panas. Nah, kalau musim panas banyak penyakitnya biasanya dari tubuh, kemudian dari iritasi, dari penyakit gatal gitu. Tapi ini Bapak Ibu, kalau dingin ini ya banyak juga penyakitnya kalau kita nggak bisa jaga kesehatan gitu. Nah, selama 8 hari ini kalau kita di Madinah itu relatif masih aman. Karena apa? Karena di Madinah itu kondisi topografi ataupun kondisi wilayahnya lah bahasanya masih mudah diingat. Dalam artian jaraknya dekat, cuma 100-200 meter. Mau gelombang pertama, gelombang kedua, kalau jamaah Indonesia itu pasti dekat. Kalau di Madinah untuk jamaah haji sama kayak umroh, jarak hotelnya. Jadi masih dekat, nggak terlalu capek itu posisinya. Jadi masih gampang diingat. Tapi kami menyarankan nanti ketika jamaah itu dirasa tidak mampu, jangan dipaksakan ngejar arba'in, jangan dipaksakan. Karena kita rukunnya belum. Karena ini kejadian hampir setiap tahun dia sakit di Madinah. Ketika dia mau geser ke Mekah itu masih nunggu lagi sampai dengan 80 jam, masih lama itu. Masih ada mungkin 25 harian lagi. Itu kondisi fisiknya sudah tidak maksimal lagi. Nah, makanya bisa dijaga, bisa saling menguatkan, tapi kalau dirasa mampu ya sayang. Karena fadilahnya kita 1 rakaat itu 1000 rakaat kan sayang. Tapi Allah kita nggak mau dengan umatnya yang berlebihan. Ketika dia nggak mampu jangan dipaksa. Tapi kalau dia mampu nggak mau, ya ini beda gitu posisinya. Posisinya seperti itu. Dan utamanya nanti kalau di Madinah ini kita banyak ziarah-ziarah Bapak Ibu sekalian, termasuk nanti kita ke Raudhah. Yang muda-muda biasanya kami sarankan, biasanya jatahnya kan cuma sekali. Kami sarankan nanti bisa berkali-kali, bisa download sendiri aplikasinya. Kalau yang muda-muda ya. Nah, yang paling utama ketika di Madinah ini maupun di Mekah, nanti informasi apapun itu informasinya itu biasanya turun dari ketua rombongan atau PHD, pemimpin haji daerah, itu dari kabupaten biasanya ada menyampaikan ke KPH, kemudian disampaikan ke ketua rombongan dan ketua rukun. Nah ini biasanya di Madinah ini jamaah ini kan terlena, masih fit kondisinya, masih belum capek, dia menghabiskan semua energinya itu apa ya, uang belanja di situ. Nah, jadi ketika nanti di Mekah, karena masih panjang, masih 30 hari lagi di Mekah, berhenti kita
Nah ini permasalahannya Bu, kita sampaikan gitu. Jadi terlena Bu. Perjalanan kita masih 1 bulan lagi nanti di Mekah. Sedangkan 8 hari di Madinah sudah habis-habisan. Nah ini makanya kita sampaikan karena di sana itu jatah makan kita itu 3 kali luar biasa enak. Nasinya kurang, sayurnya enak gitu. Jadi sebisa mungkin ya bisa untuk sampai dengan 1 bulan dan sampai nanti kesusahan pakai itu bagus. Makanya kita ini hal kecil tapi sering terjadi kalau kita ingatkan karena terlena gitu. Nah ini jadi nanti dari Mekah ke Madinah itu perjalanannya kita pakai bus kalau jemaah haji. Ada yang nanya kemarin Pak, sebetulnya dari Mekah ke Madinah ada kereta cepat. Kereta cepat itu stasiunnya masih jauh dari masjid, jadi ada biaya tambahan. Jadi negara-negara tertentu yang pakai kereta cepat. Jadi kita pasti pakai bus. Makanya disusun 40 sampai 45 satu rombongan. Jadi nanti 1 bus. Nanti dari Madinah ke Mekah ya 1 bus itu pokoknya rombongannya, nanti kepala rombongannya ya minimal tahu nama-nama dan nanti dibuatkan perombongan gitu, supaya ya nggak ada yang hilang gitu. Nah ini saya akan membahas sedikit nanti terkait dengan Musdalifah dan Mina, karena ini salah satu rukun haji yang paling utama. Hal apa saja yang terjadi di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kalau secara fikih mungkin Abah sudah menjelaskan secara detail rukun haji yaitu berihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Tertib ini maksudnya nggak boleh dibalik-balik. Saya tawaf dulu baru ihram, nggak boleh berurutan. Dan ini kegiatan-kegiatan ini semuanya nanti dibimbing oleh ketua kloter. Jadi kalau kami nanti kalau di sini kita hubungannya full nanti dari KPIH, kemungkinan nanti kecamatan ataupun kabupaten kita belum tahu karena kan beda sekarang kementerian. Kalau di tanah suci kami pun nanti nurut dengan perintah dari ketua kloter atau PHD. Itu posisinya. Tapi biasanya mereka kita berkonsultasi ke kita terkait dengan kebijakan-kebijakan apapun itu. Dan nanti kita di Mekah dan Madinah juga menasih lagi waktu itu kegiatan-kegiatan mau ziarah, mau kegiatan rukunnya kita menasih lagi. Jadi tidak cuma di sini, di sana nanti biasanya kita di rumah makan dan menasih lagi. Biasanya juga nanti kita setiap malam Jumat kita yasinan juga, kalaupun ruangannya penuh ya di antara kamar-kamar hotel bisa juga seperti itu untuk mengisi kegiatan-kegiatan. Ini terkait dengan rukun sunnah dari sampaikan oleh Abah. Nah kita masuk ke kegiatan Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah ini puncaknya haji Bapak Ibu. Puncaknya haji. Jadi selama keberangkatan tadi kita cuma di sana itu sebenarnya nunggu tanggal 9 Indonesia Arafah itu. Nah apa saja yang harus disiapkan? Nah jadi kemungkinan nanti mulai tanggal awal Mei semua jemaah haji itu sudah berkumpul di Mekah. Nah itu kegiatan rutin. Nah ini saya sampaikan kalau di Mekah jarak hotelnya jauh. Nah ini makanya saya bilang tadi di Madinah itu dihemat tenaganya selama 8 hari. Jangan sampai sakit. Contoh air zam-zam kan tersedia lebih mudah di Madinah. Kalau di Mekah tak sulit, Bapak itu harus masuk ke masjid. Kalau di Madinah itu di setiap sudut masjid paling jarak 10 meter ada air zam-zam. Itu ada yang hangat, ada yang dingin. Kalau musim dingin, harapan kami jangan minumnya dingin, yang hangat supaya badannya tak tambah dingin. Karena bisa musim dingin. Kalau di Mekah itu air zam-zamnya Bapak itu harus masuk ke masjid. Kalau di pelataran itu bukan air zam-zam itu. Nah ini, jadi selama nanti 30 hari kita aktivitas di Mekah ini lebih lama dan membutuhkan tenaga yang lebih maksimal. Makanya tadi harus hemat tenaga ketika di Madinah. Nah ini daerah-daerah biasanya jamaah haji kemungkinan nanti kita di daerah Sisa. Ini paling jauh 4,5 kilo. Jadi daerah Sisa ini biasanya sekitar 2-3 kilo. Baru masih di Maroc. Ada 2,7 kalau nggak salah kilometernya hotel kita sampai dengan
masjid. Naik apa? Kalau saya biasanya pagi sebelum jalan kaki karena sambil olahraga. Nah kalau yang sepuh ataupun itu ada bus nanti, kalau yang dulu sekarang belum tahu namanya bus sholawat, itu 24 jam gratis. Nah tapi, nah ini ada tapinya, ketika mau ke masjid itu wajib bareng jangan sendiri, karena posisinya nanti ketika sendiri, ketika bingung, ketika kesasar, nggak ada teman yang diajak ngobrol. Nah itu, dan kami sampaikan juga ketika di Madinah dan Mekah aktivitas apapun Bapak Ibu ya, kecuali di kamar mandi, kalaupun dipakai apa identitas tadi ya, bahwa ada identitas wajib dipakai, jangan sampai tertinggal. Identitas nanti dibagi di bandara itu wajib dipakai, karena nanti ketika kita kesasar ataupun itu di sana itu nanti di setiap sudut ada askar. Kalau kita polisi lah, tanya aja tuh di jalannya nanti di parkir nanti sampai di telepon rombongannya. Nah, itu kenapa sampai tertinggal. Nah ini jadi kegiatan-kegiatan kita di Mekah nanti di 20 hari itu kita cuma menunggu tanggal 90 Hijjah. Nah selama itu kami menyarankan ketika yang memang kondisi fisiknya tidak kuat, sholatnya di masjid, hotel, atau biasanya ada masjid di dekat hotel. Kalau dengan kondisinya yang lemah, berarti kita nggak boleh masjid Bapak Ibu. Tapi kalau yang memang fisiknya kuat, nggak apa-apa 5 waktu ke masjid. Dengan syarat contoh berangkat sholat zuhurnya itu, nah, nanti pulang sore, asar, sekalian maghrib, jangan PT terus. Karena apa? Kalau 5 waktu kita baru masjid pulang macet, pulangnya macet, berangkatnya macet, berputar bis. Nah ini kenapa kita harus baru-baru atau disusul maghrib sama isya. Nah gitu sekalian di waktu. Dengan cara apa? Ya di tasnya bawain makanan supaya nanti kalau kita lapar di dalam masjid bisa makan. Nah jadi kita sarankan nanti ya lihat kondisi. Kalau memang kira-kira nggak mampu, jangan dipaksakan selalu masjid. Sholat di bawah masjid biasanya ada musola, atau di dekat hotel itu biasanya ada masjid. Tapi kalau yang buat nggak apa-apa, tiap hari 5 waktu ke masjid kita nggak apa-apa. Nah nanti di sana kita menunggu sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah. Nah nanti kami biasanya ajak ada beberapa karong tanggal 6 atau 7 Zulhijjah itu kita survei lokasi tenda di Arafah dan Mina. Nah ini kenapa gunanya karong sama karung tadi. Nanti kita ajak survei supaya kita tahu lokasi tenda kita. Dan kita ini kan ada nanti 6 plus 7 bis kan tadi ya, kan nggak mungkin bareng. Nah makanya kita ajak nanti tenda kita di sebelah mana, karena di sana ada jutaan tenda. Jadi supaya tahu nanti tenda kita sebelah mana. Nah itu kita ajak survei tanggal 6-7 persiapannya. Nah nanti keberangkatan satu hotel itu kita biasanya ada 5-6 kloter. Berarti ada satu hotel itu minimal 3.000 orang. 3.000 orang ini tanggal 8 Zulhijjah itu diundi keberangkatannya ke Arafah. Contoh ada 50 bis, nanti diundi kloter, kita dapat kloteran, pada kloter 50 diundi. Oh dapat yang nomor 3 berarti jam 1 siang. Nah, kita ngikutin itu. Nah itulah gunanya nanti kepala rombongan sama keluarga memberitahu rombongannya, walaupun nanti kita manasik juga di sana. Karena pasti ada manasik itu yang di belakang nggak kedengeran, bukan nggak dengerin loh Pak, nggak kedengeran. Nanti sampai kamar, kamu nyampe nomor dong, nggak pasti ada. Masih tanya lagi sama temennya, kita berangkat di jam piro, padahal bareng-bareng manasik. Nah itu makanya gunanya kalau memastikan jamaahnya itu benar-benar tahu jam sekian kita berangkat. Nah itu posisinya nanti kita 8 Zulhijjah itu seperti disampaikan Abah, pagi sudah mandi ikhram, kemudian nanti kita niatnya di hotel itu berangkatlah 8 Zulhijjah itu ke Arafah. Itu bisa jadi kita cuma jaraknya 7 kilo, harusnya 15 kilo nyampe. Bisa 4 jam, bisa 3 jam, bisa setengah jam.
tergantung kondisi macet atau tidak. Nah, ini puncaknya, makanya tadi kenapa Abah sampaikan jatah ihramnya kan satu nanti minimal bawa dua yang bawa kota. Karena apa? Yang paling berat itu kan jaga najis. Ketika nanti ke kamar mandi kena najis, masa kok harus dicuci kan nggak mungkin. Nah makanya harus bawa ganti tadi. Boleh pinjam boleh, boleh beli sendiri boleh, boleh beli di bawah. Makanya kami mencetak yang ada mereknya. Supaya apa? Supaya nanti temennya yang agak menurut lihat, wah kalau sadar ini kocokku berarti. Nah itu tujuannya. Lain identitas ya. Tadi perlu saya sampaikan termasuk yang kalau dipakai mbahnya itu sal sama peci merah itu nanti dipakainya ketika di Madinah dan Jeddah Bapak Ibu ya. Termasuk baju seragam. Ini sebisa mungkin harian ya kalau itu dipakai terus, sal dipakai terus. Karena tujuannya itu supaya kita mengenal jamaah rombongan kita. Kalau keberangkatan sama kepulangan itu nggak boleh, karena ini kan identitas pribadi. Jadi keberangkatan nanti tetap pakai batik yang jatah dari Kementerian Haji. Terus kalaupun nanti ada list kopi atau sekarang ada kita belum tahu. Nanti tetap pakai sesuai dengan yang Kementerian Haji. Jangan ngeyel. Nanti contoh, oh salah aja lo nggak apa-apa nggak boleh. Gimana caranya? Salnya masukin ke tas kecil. Nanti setelah naik pesawat dipakai boleh. Sampai Madinah itu boleh, ya nggak boleh itu di Jakarta. Supaya apa? Supaya kita ini seragam, nggak terkotak-kotak. Itu tujuannya. Kenapa saya sampaikan di awal tadi, mau ikut kabilah atau enggak ya sama-sama kita mau menunaikan ibadah haji. Nah, itu supaya seragam nggak boleh. Ada merek apus itu nggak boleh. Tapi kalau sudah di Madinah juga boleh. Nah ini nanti sebelum berangkat juga di sana cek kesehatan juga. Posisinya, nah posisi nanti yang paling krusial nanti anggap saja kita berangkat jam 1 siang 8 Juni saja ya dari hotel, anggap aja sore asar sampai di Arafah. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, satu tenda itu 200 orang. Mudah-mudahan kita dapat tendanya yang nyaman. Nyamannya seperti apa? Nah, sejak 2022 kita sudah ada kasur, alhamdulillah, sudah ada AC, alhamdulillah, sudah ada toilet. Nah ini toilet ini kalau di Arafah itu kurang lebih 1:20 orang. Makanya apa kalau nyampaikan kalau mau Arafah please cuma saya oke. Supaya kita nggak ngantri di kamar mandi. Posisinya karena 1:20. Kalau yang mungkin ada beberapa orang kita sampaikan juga yang bahasanya agak bahasa Indonesia duluan itu enggak mau agak cicik lah ya. Karena kamar mandinya itu bukan kayak toilet kita, jadi cemplung lah zaman dulu. Saya masih ngalami zaman dulu cemplung. Jadi lubang cemplung ada air ngalir gitu aja. Kalau yang di luar nggak betul bahasanya ya. Nah, itu makanya kalau bisa mungkin kayak gitu. Ya sudah kita nggak perlu nyiram-nyiram lagi, kita langsung boleh. Dan kamar mandinya sempit, makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau ke kamar mandi benar-benar hati-hati karena kita sudah niat loh di situ. Kena najis itu kita sudah tahu itu, makanya harus hati-hati. Kalau masuk kamar mandi, kalau saya copot semua amat. Kita masuk, copot, gantung, pelan-pelan ini. Kalau kita mau buang air kecil, copot semua lebih aman. Karena di sana pilihnya itu fiber kayak besi, kan rentan niprat. Kalau kita buat kecil, dan kalau lebar enak itu sempit. Kita duduk pun ketika kita buang itu bisa jadi niprat. Makanya aman kita copot, habis itu kita siram badan itu aman. Gitu. Kalau saya itu supaya menjaga hal-hal kecil kita jaga supaya kita bisa maksimal. Ini terus permasalahan lain apa coba selain nanti bikinnya lebih kecil apa? Biasanya hal-hal kayak gini yang mengurangi nilai pahala. Di tenda itu Bapak Ibu. Nah seperti inilah. Nah seperti ini disiram 200 tendanya. Paling lebar ini. Kita selalu jalannya susah. Apalagi mau tidur. Ditambah lagi kalau AC-nya juga tinggi. Ada beberapa tenda yang tidak terlalu tinggi. Nah ini jadi masalah. Makanya dari awal tadi 20 hari kesehatan kita benar-benar harus
dijaga, karena di situ kita mau melaksanakan rukun. Kalau kita nggak di situ ya nggak sah hajinya posisinya. Nah itu kondisi ketika kita di Arafah. Kemudian kita sampai malam kan, ketika Arafah selesai nanti diundi lagi ke Bapak Ibu, kita sampai pada maghrib. Pada maghrib itu nanti sudah diumumkan dari ketua rombongan dan karung, kita siap-siap untuk menuju Musdalifah. Nah, kebijakan sejak 2024 itu ada yang namanya murur. Murur itu melintas. Dalam artian nanti yang kira-kira mbahnya nggak kuat, posisi kita mabuk di Musdalifah, kita bisa murur. Jadi naik bus nanti melintas di Musdalifah langsung ke Mina. Tapi itu dengan kondisi ideal. 2025 kemarin COVID itu apa ya? Bermasalah lah. Yang kira-kira sehat naik bus semua masalahnya kemarin itu. Jadi yang nggak kuat malah nggak dapat bus. Nah ini kita doakan Kementerian Haji yang baru ini supaya benar-benar bisa lancar. Ini kalau kemarin itu ini kan urusan pemerintah, tapi kita wajib tahu. Jadi kalau kemarin itu yang ngurusi jamaah haji ini kan mulai 2025 diserahin swasta. Itu ada banyak muasasah, contoh ada 4 tahun ini cuma 2 muasasah. Kemarin kan banyak itu contoh yang tertutup gini Bapak Ibu. 40 yang sudah saya susun tadi itu harusnya 100. Ternyata 10 DP sana, 10 DP sana seperti itu mengalami masalahnya. Istrinya di sana, suaminya di sini kan masalah itu. Nah, ini harapannya perbaikan itu nggak terulang lagi ini 2026. Nah nanti pada maghrib itu kita menuju ke Musdalifah. Itu diundi lagi Bapak Ibu. Jadi nggak semau kita gitu. Makanya fungsi ketua rombongan dan ketua kita ini sangat-sangat penting. Kalau kamu dari kabinet, ya paling nyampein Pak nanti pokoknya jam 6 habis sholat maghrib itu koper sudah siap, semua jamaah sudah ready, kita nunggu tempat ngantri. Nanti ada tempat ngantrinya. Kayak kita beli bioskop, tiket bioskop itu Bapak Ibu. Jadi kita masuk di kerangkeng kayak kita ngantri mau nonton di bioskop itu. Nah itu sesuai urutan. Ada beberapa jamaah yang bukannya ya dia pengen tahu dulu. Membuat pesanan harus sampai pada kan kasihan. Sebelum ada informasi dari ketua regu dan pengurus kloter lah. Pokoknya kita dulu aja di tenda, nggak usah duluan ke sana. Kasihan sampai nanti. Maksudnya seperti itu. Nah nanti biasanya itu sampai jam 10, jam 11 kalau jamaah Indonesia sudah selesai, sudah di Musdalifah semua. Jam 11 malam ini. Nah makanya ada beberapa barang bawaan itu salah satunya tikar. Ini bisa beli, bisa enggak, karena hampir 100% tikar itu pasti kita buang. Itu posisinya. Tapi memang untuk kenyamanan kita, karena di sana kalau kita nggak pakai tikar, satu di sana itu kan memang hamparan luas. Yang kita jaga itu kembali lagi najis lagi. Di sana kan banyak burung merpati, walaupun ada berbagai ulama yang kotoran burung itu kan tidak najis. Tapi kita menjaga lah daripada kalaupun nggak ada burung, ternyata kucing gimana kotorannya di situ. Nah itu makanya butuh tikar gitu loh. Kalaupun mau hemat, satu tikar bisa berdua bertiga di situ. Nah ini biasanya titik kritisnya dimulai dari Musdalifah ini. Kita sudah capek ini, sudah capek, sudah nggak mandi, sudah kesel. Nah ini mulai benar-benar ujiannya dimulai dari sini biasanya. Karena di sini sampai dengan subuh, kita biasanya sholat subuh di situ. Kalau yang urun tadi kan langsung bukan saja lancar. Kalau yang muda-muda itu nunggu ngantri lagi kita naik bus setelah sholat subuh, ini yang paling profit biasanya. Karena apa? Di sana itu kan jutaan, bendera kita sama. Nah, kuncinya apa? Pokoknya kita nanti ketika di Musdalifah ikut bendera apa? Nanti apa di depan? Ada benderanya. Terkhusus ketika kita rukuk boleh mengibarkan bendera tapi tanpa merek-merek tertentu, boleh itu. Nah, nanti di depan sini ada apa bendera? Jangan sampai jamaah nanti ada yang di sana di sini ada apa? Enggak apa-apa, pokoknya walaupun di sini padat, jangan sampai terpisah. Karena di situ lautan manusia jutaan pakai ihram semua. Contoh kita gabung, orang Indonesia semua pikir kita rombongan kita, ternyata bukan. Nah itu makanya sebisa mungkin rapat.
ketika di Musdalifah, karena nanti kita semakin jam itu geser, atau dari sini itu gerbangnya di MTS, nanti satu jam geser dikit sampai ke pintu gerbang tempat menunggu bus. Nah, seperti makanya fungsinya ketua rombongan itu sangat penting. Ya, lumayan capek, tapi insya Allah pahalanya luar biasa. Jadi memastikan rombongannya itu benar-benar bergabung dengan pimpinan regu, dalam artian KPH dan ketua kloter. Karena nanti kalau nggak seperti itu, ketika nanti lainnya sudah sampai Mina, ini masih dilupakan jadi masalah. Walaupun tetap semuanya keangkut, tapi kan kasihan. Gitu. Makanya fungsinya nanti yang satu kamar, yang mbahnya gampang larian, tolong diingatkan identitasnya, salnya, kemudian tasnya. Nah, tas satu lagi Bapak Ibu, kita ini kan capek ngantuk ya di Musdalifah ya. Jam 10 malam capek-capeknya habis kita di Arafah, pas janji kita itu kan kadang kita taruh dong. Jarang, saya sendiri pun kalau duduk lele ya nggak mungkin tak cangklong, pasti taruh sebelahnya. Nah ini sering hilang. Bukan berarti di sana tuh hilang ya, nggak salah ambil. Ini satu jamaah sekitar pasti ada 10 sampai 15 yang hilang tasnya. Ketuker dalam artian, jadi sebelahnya ngangkut aja jalan, hilang. Dan se-Indonesia kan sama tasnya Bapak Ibu, sama mereknya. Makanya kalau saya nanti tas yang bikin kecil itu kasih merek batu apa kek. Nah, bila perlu nanti dibordir dan kesalahan itu sering kejadian. Dan isinya itu pasti identitas penting, paspor, uang, handphone. Nah ini yang sering sekali terjadi. Jadi dengan kondisi apapun tasnya tetap di kantong walaupun sampai tidur. Gitu. Nah ini di Musdalifah ini lebih ekstrim lagi kamar mandinya Bapak Ibu. Kalau di sini saya tulis berapa? 1/50 kamar mandinya. Makanya jangan makan banyak-banyak, jangan minum banyak-banyak. 1/50. Bisa jadi kamar mandi di sana sampai di sini akhirnya. Bisa jadi. Karena lebih ekstrim. Karena di sini dipakai setahun sekali. Ada usulan contoh ke Arab Saudi ditambah sih kamar mandinya, tempatnya semakin sempit. Nah ini jadi masalah. Jadi kamar mandinya yang sebisa mungkin, makanya nanti maghrib berangkat, maghrib itu kamar mandi dulu sebelum berangkat. Nah gitu, ini permasalahannya lebih ekstrim nantinya. Dan sebisa mungkin tetap dalam keadaan berwudu, karena nanti kita sholat subuhnya di situ. Kalau kita ngantri wudu sama lagi 1/50 lagi tempat wudunya. Nah ini kondisi-kondisi yang harus disiapkan. Tapi kuncinya satu, pokoknya manut informasi dari ketua rombongan, ketua regu dan pimpinan kloter termasuk KPH. Nah ini kuncinya. Nah di Musdalifah ini juga sudah disampaikan apa nanti terkait ngambil batu. Jadi batu itu sudah disiapin. Kalau itu ngambil. Jadi di sana itu sudah ada tumpuan karung Bapak Ibu. Jadi tumpuan karung sudah ada per preseknya itu ada sekitar 30-an kalau nggak salah. Nah, jadi kita nggak usah ngambil lagi. Nanti itulah tugas ketua rombongan karung ataupun yang muda-muda. Jadi mbah-mbahnya nggak usah ngambil. Kita kan ada waktu 5-6 jam di situ. Nah, yang muda-muda ngambil batu, hitung, bagi ke mbah-mbahnya. Nah, itu nanti tugasnya seperti itu. Sebelum berangkat kita beri dulu nanti Bapak Ibu. Jadi supaya apa? Supaya mbah-mbahnya tetap kumpul, yang muda-muda nyari batu. Karena batunya nggak ditumpuk satu, sebelah sana lagi satu. Nah, seperti itu batunya. Untuk kita melempar jumroh. Nah, kalau sesuai estimasi, biasanya kita sampai di Mina naik bus lagi. Sebenarnya jaraknya dekat, paling 2 kilo, 3 kilo. Tapi kita sampai ke Mina lagi, biasanya sudah jam paling cepat itu jam 9 pagi, jam 8 dan 9 itu paling cepat biasanya. Nah, jam 8 lah aja, kita sudah di 10 sudah pagi. Nah, ini jam 10. Nah, di sini kondisinya hampir sama dengan di Arafah, kamar mandinya 1/10 juga. Tapi kondisinya lebih lebih enak lah kalau bahasanya lebih nanti. Karena nanti kita di sini kita sampai dengan 12 Zulhijjah.
lokasi tenda. Nah, ini tenda. Kalau di Arafah tadi yang pertama ya, itu lebih lebar. Kalau di Mina ini tendanya lebih sempit lagi. Tendanya lebih sempit. Kalau di Arafah jarak antar tendanya mungkin bisa 5 sampai 10 meter. Agak lebar. Ada pohon-pohonnya, pohon Soekarno itu yang dari Indonesia masih banyak pohon. Kalau di Mina jarak antar tenda ini paling 2 meter. Jadi metek-metek. Nah, jadi lebih padat. Nah, sarannya apa coba? Kalau di Mina ini kami sarankan jemaah jangan sering-sering keluar karena nanti bingung. Tendanya ini rapat-rapat mirip-mirip sama persis. Nah, nanti salah masuk. Ini sering kejadian mereka sampaikan. Jadi dia sudah masuk, duduk, sudah 1 jam baru nyadar. Sebenarnya dari mana? Jawa Timur. Wah, salah tenda. Nah, ini. Kemudian di Mina ini mulai 2025 kemarin sudah diterapkan, sebenarnya 24 sudah mulai. Jadi nanti kita tuh kayak di perumahan, Bapak Ibu, kayak di perumahan kompleks. Jadi sampai kalau mau keluar harus melewati pos satpam kalau di komplek kan. Kalau sampai nanti keluar pos satpam itu harus bawa identitas tadi besok. Jadi sampai mau masuk keluar harus dibuat kode net baru bisa keluar. Kalau enggak baru tidak bisa keluar sampai tetap di kompleks itu aja. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya jemaah nggak salah. Nanti masuk perumahan orang bingung nyarinya. Nah itu jadi lebih aman ya sampai di situ saja. Posisi ketika di Mina. Nah seperti di Mina ini kan kita kegiatan kita kan maghrib utamanya lebar jumroh posisinya. Nah wajib ini seperti yang sudah disampaikan. Nah nanti tugas dari ketua rombongan lagi datang siapa-siapa yang nggak kuat jalan kaki. Nah itu tugasnya itu. Jadi nanti pagi itu sebelum kita lempar jumroh, kalau afdolnya kan 10 Zulhijjah itu kan pagi sebelum matahari tegak itu kan kita harus lempar jumroh. Tapi kondisi ketika pagi itu biasanya jamaah-jamaah dari Afrika itu ngejar pagi lempar jumroh karena fadilahnya lebih afdol. Tapi itu kan berisiko tinggi. Jadi biasanya kalau abang BB sampai Mina kita istirahat dulu, kita jangan langsung lempar jumroh. Kita biasanya jam berapa? Nanti jam 3, jam 4 ketika jalan sudah agak longgar, baru kita lempar jumroh jalan kaki. Nah, ada waktu 2-3 jam itu nanti ketua rombongan itu naksen, bah sampai kuat nggak jalan 6 kilo 80 pt. Tak kuat, dapat ada berapa rombongan itu? 40 tadi ada 10. Nah nanti dia nanya belum sampai tak titipin 1 atas nama pulang, nah seperti itu tugasnya. Nah, jadi supaya lebih ringan, kenapa 1 rombongan 40 nanti dibantu lagi lebih per 10. Kan kalau per 10 gampang, cuma 1 itu karena yang bang siapa yang kuat semua ya udah makan. Nah seperti itu tugasnya untuk melempar jumlah sampai dengan 12 Zulhijjah. Biasanya kita abang ngajarnya di nafas awal. Nah nanti kita kepulangannya di nafas awal di Zulhijjah itu ngantri lagi. Makanya saya bilang tadi sanggungnya sabar. Pulangnya ke hotel 12 Zulhijjah tadi setelah lempar jumroh tadi itu ngantri lagi tapi sesuai dengan undian. Undian yang pertama tadi loh Bapak Ibu. Kita berangkat ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah tadi kan sudah undi. Nah, kemudian kita nomor berapa? Nomor 3. Nah, ini ikutin lagi naik busnya gitu ke hotel. Nah, itu contoh jam 10 mulai berangkat setelah lempar jumroh pagi ya. Itu bisa jadi sampai hotel nanti sore, asar atau maghrib. Karena apa? Macet. Jadi semua jalan di Mekah itu sampai biasanya tanggal 15 Zulhijjah itu ditutup semuanya. Jadi aksesnya cuma untuk jemaah. Itu pun masih macet. Makanya kita harus siap dengan kondisi seperti itu, bawa sangnya sabar. Nah, setelah sampai hotel, rutin kita belum selesai Bapak Ibu. Jadi capek-capeknya 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini capek-capeknya kita melaksanakan rukun itu. Sampai hotel aku baca maghrib. Biasanya abang mendata melalui ketua rombongan dan ketua rukun. Kita malam ini mau melaksanakan tawaf sa'i atau ibadah.
Ini kan rukun Bapak Ibu. Kenapa? Karena posisi kalau kita tunda besok lagi, biasanya ini satu ada jamaah sakit. Yang kedua rukun kita ditunda-tunda. Kita nggak tahu sakit kondisinya. Nah, biasanya kondisi transportasi yang saya bilang tadi bus selawat, bus gratis tadi itu masih belum jalan. Jadi, kemana kita ke masjidnya? Jalan kaki. Nah, inilah fungsinya nanti kami ada mutawif di sana yang kita bayar. Kita melewati jalan-jalan tembus. Makanya sekarang harus diperbanyak jalan kaki. Itu 2,5 km berarti hampir 50 pp. Jalan kaki kita. Itu pun kita tolaknya pasti di lantai atas, nggak mungkin kita di bawah. Pasti di lantai atas satu putaran 500 meter. Berarti 7 kali 5 3,5 km. Tapi biasanya kita berangkat pada jam 11 malam sampai subuh baru selesai. Kita santai. Kalau di atas itu santai, nggak ada sesak sama sekali. Sampai keluar biasanya 35 menit itu bisa 1 jam sampai 1,5 jam. Nah itu setelah itu selesai, keluar sa'i tahalul baru selesai untuk haji kita. Nah seperti itu. Jadi ada beberapa mungkin takbirah yang besok lagi, tapi kalau biasanya ada seperti itu supaya jamaah kita itu siap. Jadi sekarang itu berarti harus sering-sering jalan kaki. Nanti kalau yang memang nggak kuat benar kan didorong. Ketika toknya berarti siapin sangunya, bayar dorongnya gitu. Kalau yang nggak kuat gitu gimana? Nah itu biasanya nanti jangan di sini, jangan direncanakan waktu nggak kuat jangan. Gitu. Kita harus menggunakan kuat. Tapi kalau nggak kuat, nah itu salah satunya nanti tugas karun atau nanti biasanya kami kamarnya apa itu buka 24 jam. Contoh yang nggak kuat langsung aja ke kamar. Bang, pokoknya saya nggak kuat ini besok harus didorong ya sudah. Nah, biasanya nanti kalau yang sekamarnya atau tetangganya yang kuat, yang mau dorong nggak masalah. Nanti kursinya kita cari pinjaman. Kalau bisa nanti pinjamannya gratis. Di Madinah dan Masjid Al nanti dengan syarat nanti kita jaminkan salah satu pengurus bisa kalau ada kursinya. Kalau memang temannya juga nggak kuat sekamarnya, ya mau nggak mau harus bayar. Itu jadi selesailah rukun haji kita. Nah, kondisi-kondisi teknis seperti ini, nah ini yang kadang terlupakan oleh jamaah. Ya, fokus itu ada, tapi hal-hal kecil yang merusak ibadahnya dalam artian. Nah ini terakhir terkait dengan larangan Bapak Ibu ya. Ini yang sering sekali banyak dilanggar oleh jamaah Ibu. Kalau yang ibu-ibu kadang nggak terlalu lah, yang bapak-bapak ini kadang. Memang di sana jamaah sana Bapak Ibu, orang Arab sana sering di sana tuh pakai celana panjang, pakai jeans kayak gitu. Tapi kalau kita kan orang timuran, ya sebisa mungkin kita memakai pakaian terbaik kita lah. Gitu. Kalau ibu insya Allah lah tidak pasti auratnya tertutup di luar kita sama tangan pasti insya Allah. Gitu. Kalau kita jangan berkiblat pada jamaah-jamaah, kadang kita kan suka batin dalam hati orang. Nanti kalau ketemu misalnya orang dia gitu, untuk nanya ini, nah itu jangan dibatinkan. Kita lihat cara urusan kita sendiri aja, kita aja belum tentu benar kan. Nah itu. Nah terus posisinya di setiap sudut tadi tak bilang banyak askar ataupun polisi Bapak Ibu ya. Nah ini sering bahasa-bahasa ini, oh ya Allah cepat-cepat turun maju maksudnya dia nggak marah enggak. Tapi kadang bapaknya takut, wah aku semenir pada enggak. Karena jamaah Indonesia ini Arab Saudi itu senang polisi, jamaah Indonesia ini malu panut. Beda dengan jamaah lain, kalau disuruh gesek-gesek, apalagi bahasa-bahasa ini sering, ya korek-korek jalan-jalan, gitu, ngasih jalan maksudnya gitu. Atau yang paling familiar itu, maju aja, nah itu panggilannya itu. Nah itu yang paling sering dipanggil di sana sama polisi-polisi dan suaranya kayak orang marah nih Bapak Ibu. Nah itu padahal memang logat mereka seperti itu orang-orang itu, jangan takut, gitu. Ikutin aja apa perintahnya. Nah ini yang selanjutnya jangan tidur di masjid. Posisinya ini yang sering kalau kita sering cerita itu cuma sering kena marah di masjid katanya kenapa kok tidur gitu ya kan, aku ngorok lagi kan. Nah selanjutnya kalau ini jarang, ini jamaah Indonesia pasti ketika masuk masjid pasti dicopot sepatu yang sebenarnya. Makanya nanti ada tas sepatu itu fungsinya untuk wadahin sepeda. Dan saran kami jangan ditaruh di lemari, taruh di depan kita sholat ya Bapak Ibu ya.
Ini jangan sampai di sebelahnya. Bukan berarti hilang, salah ngambil orang itu gitu loh. Jika dia punya dia, mau balikin lagi kan nggak tahu punya siapa. Taruh di tempat kita sholat, tas apapun itu barangnya. Nah itu posisinya. Nah yang selanjutnya ini nggak boleh di Mekah Madinah itu kita bentangin bendera, contoh kita mau selfie bendera Indonesia. Aku sama ini nggak boleh. Saya apa, geng motor apa, nggak boleh. Kena angkut Bapak Ibu, langsung kena angkut pasti. Terakhir saja saya pas sama Abah itu ziarah ke Masjid Umamah di sebelah Masjid Nabawi itu. Cuma bendera Anfal saja, langsung kena marah sama sekali. Langsung ditarik benderanya itu nggak boleh sama sekali. Kalau kita menggunakan bendera-bendera apa ya, identitas tertentu. Yang selanjutnya ini bawa tas terlalu besar. Kalau besar kecil-kecil aja, jangan tas kapsul belakang. Diperiksa nanti itu jadi kita ribet kan. Kalau mau masuk masjid, tas biasa aja gitu. Yang tas itu boleh, dalamnya aqua sama makanan, dan tas kapsul. Bawa uang berarti nggak usah gitu kan. Nanti diperiksa untuk masuknya, jadi kita jadi kesalahan. Nah, yang selanjutnya ini kita latar keadaan ada barang ketinggalan kita ngambil. Ini jadi masalah Bapak Ibu. Di bawah kita contoh ada handphone tas biarin aja, jangan diambil. Ini bisa kita yang ketangkep polisi Bapak Ibu. Kalau kita dekat polisi kita kasih tahu, Pak polisi, ngomong saya nggak tahu, ini barang itu, kasih tahu gitu, jangan diambil. Kalau diambil kita yang ketangkep malah, biarin aja. Ada tas kasih tahu aja polisi nanti. Kalau bisa ada petugas Indonesia nanti yang pakai kopi kan ada petugas haji Indonesia kasih tahu mana mas itu ada tasnya sama ketinggalan, jangan diambil, bahaya. Kemudian ngumpul, nah ini ada beberapa jamaah yang ngumpul di pelataran masjid, dia tahul atau nggak boleh itu Bapak Ibu, di situ doser nanti daripada kita kena marah. Kalau itu mati ya di masjid sendiri-sendiri barisan yang bagus boleh. Kemudian ini yang ahli syat ini merokok ini. Merokok ini nggak boleh nih di sembarangan bisa ketangkep polisi ini. Kalaupun nanti mau merokok ya di tempat tertentu lah, cari yang ya kalau bisa di kamar mandi ditutup, dicuci, dipisah nanti ya. Nah ini nusuk, nusuk ini tadi tak bilang makanya nanti kemanapun bawa identitas saya. Jadi nanti masuk Masjidil Haram di Mekah itu harus bawa tadi. Kalau sampai lupa bawa identitas nggak bisa masuk. Sudah nanti dari masjid naik di setengah jam ngantri sampai terminal jalan lagi sampai pintu masjid itu ada 800 meter. Mau masuk masjidnya nggak bisa karena ketinggalan identitasnya, harus dibawa. Makanya satu kamar sekali ini tidak sampai disuruh identitasnya, ayo baru naik bis ke masjid. Nah gitu supaya nanti dari sana warung nggak bisa balik. Kalau di Madinah masih bebas, ini masih Haram. Kenapa masih Haram? Karena di sana orang mau melaksanakan tawaf sama sa'i. Jadi kalau nggak dibatasi nggak muat masjidnya, makanya dibatasi harus yang memang jamaah haji boleh masuk. Itu ini tadi sama ya, kita atas simbol-simbol. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian tambahan-tambahan terkait dengan istiqomah, pelunas, hal-hal yang biasanya terjadi ketika kita melaksanakan ibadah haji, khususnya kegiatan rukun yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina. Mungkin kalaupun ada yang mau bukan ditanyakan ya, mungkin ada yang mau didiskusikan, mohon silakan. Oke. Nah, benar ini pertanyaan kayak gini kan biar yang lain tahu kondisi nanti di sana itu seperti apa. Karena di sana itu kita harus siap dengan macet, kita harus siap dengan masalah. Kalau kita sudah siap, insya Allah kita ya lapang menghadapinya. Nah, kalau di sana nanti kewajiban pemerintah itu kan memberikan makan
3 kali sehari jamaah haji. Sebenarnya kita full mulai 2024 itu kita full sampai dengan harusnya, tapi jamaah haji Indonesia kan sebagian besar kan kita di nafar awal. Jadi 13-nya kan nggak dapat makan. Sebenarnya dapat makannya kan ada di Mina. Kita sudah balik ke hotel, makanya kita 1 hari itu biasa sampai 2 hari kita masak sendiri atau belanja. Sebenarnya dapat makan. Kalau kita mau ikut nomor fani, tapi kan macet biasanya itu pertimbangannya. Jamaah juga capek. Nah, untuk kegiatan-kegiatan macet, ya kita harus mempersiapkan sendiri. Tapi biasanya di bus itu cuma disiapkan minum. Minum siap biasanya. Kalau satu bus contoh nanti kegiatan kita ziarah, kegiatan kita rukun, itu kan ada semua. Itu air minum pasti ada. Itu posisinya. Terus kalau kegiatan yang di luar rukun kita ziarah, kita nggak macet, itu biasanya ada snacknya ada. Kita harus mempersiapkan sendiri. Tapi kan kita jatah makan 3 kali. Contoh kita berangkatnya nanti kita mau ke Arafah tadi macet, kita jam 10 sudah naik bis, itu makannya dibungkus, makanya sudah ditaruh bis. Itu jatah makannya tetap aman. Itu posisinya. Tapi yang lebih aman, makanya tadi ya dihemat-hemat kita 40 hari minimal setiap hari itu di tas kita ada roti gitu loh. Kalau bisa bawa dari Indonesia, yang di sana itu satu roti 5 rial, 20.000. Beli roti bisa 1 juta, di sini bawa 100.000 masa kotor sampean. Nah, itu posisinya. Ada lagi? Coba Bapak Ibu, gimana Bu? Boleh roti, kopi dan lain-lain, sambal. Kalau saya selalu nggak sambal karena saya bukan biasa. Sambal dan lain-lain, tapi dibungkus dengan yang aman. Aman dan rapi itu dalamnya apa coba? Kalau bisa dikrep di Tupperware. Nah itu terus dilakban lagi. Kalau saya 40 hari itu saya 40 bungkus sambal, jadi kita makan habis habis. Karena saya bukan biasa. Makanan-makanan boleh, bawa mie dari rumah boleh. Iya, koper besar. Nanti selama 40 hari terus kalau belanja di sana kalinya 4 kali lipat gitu. Itu yang posisinya. Ya sampai selesai ini kan cadangan nanti kan sampai dengan 23 Desember baru nanti cadangan. Kita menunggu sebentar lagi sih cadangan. Ya, tapi tadi tak bilang doanya sampai ini bingung saya supaya yang reguler nggak tapi insya Allah mudah-mudahan setiap tahun biasanya sudah rilis, mudah-mudahan bisa berangkat. Ada lagi Bapak Ibu? Gimana? Oh, rebuhnya. Nanti yang rombongan tadi kan sebagian sudah list. Nanti kalau yang belum list tetap kita susun. Nanti kita share sampai bisa memperbaiki. Mas aku jangan di sini sih, aku masih di sini. Nah, itu bisa. Kalau yang belum list bisa ngelis kumpulin ke Mas Tri. Tetap nanti kita susun per 40 tadi posisinya. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, monggo Pak Yai satu lagi minta doanya. Kita mengasih lagi tanggal 21 ya Bapak Ibu. Tanggal 21 nanti kita persiapan untuk apa namanya? Yang pertama jelas evaluasi terkait pelunasan karena itu sudah dimintai pelunasan. Mudah-mudahan pas tanggal itu sudah lunas semua. Ini kemudian persiapan juga untuk praktek menasibnya nanti di tanggal 4 Desembernya, 4 Januari ya. Cukup Bapak Ibu. Oke, mungkin terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa tanggal 21 Desember kita mengasih lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Mari kita tutup majelis kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Wa naqallahumma
la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.